ya dengan Chief Henry dan Hmm. juga kemudian saya juga pernah belajar dari Chief Henry. Chief Henry ini paling pinter untuk bercerita. Jadi bentuk pengetahuan-pengetahuan yang akan dibagikan itu dalam bentuk storytelling gitu ya Chief Henry ya. Sehingga Betul, gampang untuk dimengerti. Nah, betul. Chief, Ya, sebelum kita masuk ke materinya ya, Chief ya. Kan di sini dikatakan ada properti pribadi, properti usaha, ya, gitu ya. ya. Boleh dikasih keterangan sedikit mengenai properti pribadi dan properti usaha? Apakah maksudnya Siap, siap. bagaimana Beresin. gitu ya yang dibuat usaha atau seperti apa, Chief Henry? Silahkan. Ya, jadi properti pribadi dan properti usaha adalah salah satu jenis aset yang dimiliki oleh kita. Namun peruntukan manfaatnya itu berbeda, teman-teman dan Mbak Oki. Peruntukan manfaat properti pribadi itu harusnya manfaatnya hanya dinikmati oleh diri kita sendiri. Nah, properti usaha adalah manfaat yang dinikmati oleh jenis usaha kita, bukan untuk diri pribadi. Nah, ini terkadang karena ada aturan main yang mungkin membuat kita menjadi harus memilih gitu ya antara pribadi dengan usaha sehingga tercampur kepentingan manfaatnya antara pribadi dan usaha yang suatu saat kelak kalau tidak dipelajari ini menimbulkan potensi konflik di kemudian hari yang saya sering temui di saat saya sedang memberikan konseling kepada klien-klien atau pendampingan di Kalau mana ini mau masuk manfaat antara implementasi properti caranya pribadi dan properti usaha itu ternyata jadi kau dipakai lagi kalau Zoom. tidak di kalau tidak diatur-atur penerima itu tidak akan tahu apa yang terjadi dengan hartanya dia. Dan ini yang malam ini mau kita kulik sedikit ya. Tapi nggak banyak-banyak, Mbak Oki. Semua kalau kita ceritakan komprehensif, kita bisa sampai besok pagi. Iya, sehari ya waktu itu juga Iya, ya, Chief, kalau iya, kita mau ngomong secara kompleks dan detail ya. Tapi iya, mudah-mudahan, Chief, kita dalam 1 jam ke depan, ya, Chief Henry bisa memberi gambaran sebetulnya properti pribadi, apa sih yang bisa kita perbuat gitu ya? ya, Apa sih yang bisa kita rencanakan supaya pada saat dipindahkan ke ahli waris itu bisa lebih hemat pajak, iya, menghindari konflik gitu ya, ya, Chief ya. ya, Demikian juga dengan properti usaha karena seperti Chief Henry sering katakan bisa saja sebuah properti di atasnya ada usaha. Nah, ya, usahanya nih usaha keluarga gitu ya, Chief ya. ya, Yang kadang-kadang ketika misalnya sampai orang tuanya meninggal, apakah kemudian dibagikan persis ke anak-anaknya? Seringkali kan tidak, Chief. Ya, betul. itu yang sering saya dengar. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sudah dengar, teman-teman di sini juga bisa belajar sesuatu dari situ. Chief Henry akan ada slide yang akan dipaparkan? Iya, saya ada beberapa slide yang sekalian di-sharing, Mbak Oki dan teman-teman, supaya Oke. nanti saat paparan jadi nggak boring, kita bisa melihat diagram-diagram gitu, Mbak Oki. Iya, silakan, Chief. Ya, terima kasih, Mbak Oki. Sekali lagi, selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau saya sering memanggil dengan nama teman-teman, karena memang saya terbiasa agar sedikit lebih akrab dengan Bapak, Ibu, sehingga saya biasa memanggil teman-teman sekalian. Malam hari ini saya diminta untuk sharing sedikit mengenai pengalaman saya bersama klien-klien yang saya tangani, yaitu khususnya memiliki properti yang ada hubungannya dengan manfaat properti untuk pribadi dan properti untuk usaha. Sekali lagi, saya ini adalah seorang inheritance paralegal, di mana saya tuh memiliki sebuah firma yang berdiri tanggal 7 Agustus 2020 ya. Dan ini merupakan firma pertama serta satu-satunya di Indonesia yang menangani masalah perencanaan, pelestarian harta, pewarisan, serta antisipasi rekomendasi konflik harta dari sisi keuangan, Bapak Ibu, di mana referensi produk hukumnya telah saya pelajari sebagai bagian daripada ilmu keuangan yang saya pelajari di awal gitu ya. Dan bukan berhenti sampai di situ, saya sendiri juga mempelajari hukum internasional karena ada administrasi-administrasi harta secara internasional yang harus saya pahami hingga penelitian saya tadi sempat ditanyakan CIMP itu apa sih? Jadi adalah gelar profesional kompetensi yang kebetulan kalau di negara sana itu S3-nya di dalam dunia pelestarian harta. Hari ini saya bertugas membuat sebuah buku sebenarnya. Buku apa? Buku panduan harta untuk para klien yang biasanya justru mereka
tabu untuk bikin buku ini karena biasa mereka langsung straight ke wasiat gitu ya. Cuman kalau di luar negeri itu buku ini dipakai sebagai panduan memandu antara pemilik sama penerima harta yang isinya tuh melihat ada celah nggak yang bisa kita lihat sejak awal sehingga mengantisipasi potensi konflik agar nanti harta yang kita akan kirimkan ke pemilik barunya itu menjadi lebih liquid dan lebih mudah dan bebas konflik. Itu tugas saya dan firma saya, teman-teman sekalian. Dan kebetulan nanti juga Mbak Oki akan sedikit banyak cerita. Saya juga baru meluncurkan satu buah buku 2 bulan yang lalu, di mana kalau orang itu ditawarkan produk-produk keuangan, produk-produk investasi, jenis-jenis aset itu nggak boleh alergi. Karena apa? Kalau alergi itu nanti di situ sebenarnya ada cara bagaimana memanfaatkan produk-produk keuangan sebagai solusi distribusi keuangan atau waris. Nah, malam hari ini saya mau sharing, tapi betul kata Mbak Oki, saya bentuknya cerita. Cerita mengenai sesuatu, yaitu mengenai properti. Karena apa? Kalau kita sekali lagi ngomong pewarisan gitu ya di bidang properti, kita harus simpulkan dulu bahwa properti ini adalah proses perpindahan harta yang sebenarnya paling digemari pada saat ini gitu oleh orang-orang. Kenapa? Karena gini, Bapak Ibu teman-teman. Buat kita itu properti itu merupakan hal aset yang hari ini itu menjadi primadona orang dalam mengakumulasikan nilai hartanya. Kenapa? Karena manfaatnya jelas, nilainya jelas. Orang-orang pre-retirement itu memilih ini menjadi aset utama yang katanya harganya akan naik terus gitu. Jadi itu pilihan utama bagi orang-orang yang memiliki uang pertama kali. Nah, namun kendalanya properti itu bukan merupakan barang konsumsi di hari tua, gitu ya. Tapi dia memiliki manfaat aja di hari tua, di mana nilainya tidak bisa secara langsung untuk dinikmati. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, properti itu merupakan satu hal yang unik, beda dengan uang tunai. Kalau uang tunai hari ini nilainya terasa, manfaatnya ada, sampai tua nilainya terasa, manfaatnya juga ada. Namun kalau properti, nilainya nggak secara langsung bisa dirasakan, tapi manfaatnya yang mau dirasakan. Dan apapun pilihan preferensi aset yang dipilih oleh nasabah, suatu hari dia akan berpindah menjadi harta waris. Dan khusus untuk properti, harta warisnya ini mempunyai pertanyaan. Kalau duit tunai, deposito, pertanyaannya pasti itu sudah uang liquid gitu. Jadi itu pasti liquid. Tapi kalau properti, karena nilai saat tuanya saja sudah tidak liquid langsung bisa dirasakan, maksudnya ada jarak di antara kemanfaatan harta dengan nilai yang mau dirasakan, warisnya itu biasanya diharapkan menjadi liquid ketimbang manfaatnya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, jadi kita mau belajar bagaimana memahami manfaat harta dari properti ini gitu. Supaya kita paham, oh kalau saya punya properti itu ada sebuah konsekuensi yang saya harus lihat dahulu gitu sebelum nanti harta ini berpindah. Nah, Bapak Ibu, sebelum ngomong ke slide selanjutnya, kalau memang misalnya ada yang mau ditanyakan daripada lupa, ditulis aja di kolom chat. Nanti kita bisa diskusi di akhir sesi. Daripada Bapak Ibu nanti keburu lupa gitu ya. Saya tuh selalu bercerita ke teman-teman bahwa kalau Bapak Ibu punya aset, selalu ingat jangan lupa bahwa aset itu tolong diurutkan sesuai dengan manfaat harta. Jadi saya selalu cerita sama nasabah saya, Bapak Ibu, kalau mau punya aset tuh ingat ya, ada 3 hal yang harus dipikirin gitu dalam aset itu. Apa manfaat hari ini? Jadi manfaat yang Bapak Ibu kalau punya uang langsung mau dirasakan hari ini, contohnya Bapak Ibu bisa cari deposito, tabungan, joint account, reksadana gitu ya. Hal-hal yang memang secara manfaat harta tuh hari ini bisa dirasakan. Atau harus juga kita melihatnya untuk manfaat saat nanti. Rumah, properti, saham, usaha atau bisnis, sama pelunasan hutang. Nah, di dalam kegiatan ini, harta properti itu sebenarnya manfaatnya itu adalah manfaat saat nanti. Kenapa? Karena manfaat saat ininya itu didahulukan uang tunai yang harus lebih banyak bermanfaat saat ini. Jadi benar-benar properti itu bukanlah teori untuk melakukan kegiatan eh, langsung bisa dirasakan, kecuali propertinya di bidang usaha yang nanti kita akan bahas. Sama yang ketiga, manfaat harta itu yang harus kita punya hari ini adalah manfaat saat resiko. Apa sih biasanya manfaat saat resiko? Jenis asetnya ada emas, ada asuransi. Bapak Ibu lebih paham dari saya, teman-teman. Nah,
variasi diversifikasi ini harus punya semua, gitu. Jadi kita nggak bisa hanya punya tabungan saja tanpa punya properti, nggak bisa. Kita hanya punya properti saja tanpa punya tabungan juga nggak bisa. Kita seminim-minimnya kita di manfaat saat ini punya satu jenis akun gitu ya, di manfaat saat ini satu jenis aset, di manfaat resikonya kita juga harus minimal punya satu jenis aset. Dan aset-aset ini wajib terdiversifikasi. Sebab kalau tidak, itu akan terjadi resiko masa depan yang lebih panjang. Di mana saya selalu cerita sama teman-teman saya di luar sana, klien-klien saya, Bapak ingat ya, bahwa suatu hari kelak, Bapak itu punya portofolio yang saat ini Bapak susun dari pendapatan Bapak, sehingga nanti tinggi gitu ya. Suatu hari aset itu yang Bapak miliki akan diwariskan. Nah, di saat yang sama, Bapak butuh pengeluaran yang saat akan nantinya pada suatu titik dia akan menjadi pengeluaran yang tak terbantahkan harus liquid. Nah, di sini di titik yang merah-merah kelap-kelip ini Bapak Ibu teman-teman saya mau diskusi sesuatu. Karena ini adalah titik kunci di mana harusnya seseorang itu sudah paham atas aset yang dia akan pindahkan yang malam hari ini waktunya itu kita nggak tahu kapan. Tapi kalau di saat hal itu datang, kita harus tahu bagaimana ceritanya. Nah, malam ini kita mau ngomong mengenai bagaimana konsep harta itu berpindah dulu. Nah, Bapak Ibu, dalam teori pewarisan, harta yang berpindah itu ada 3 hal. Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau minta gambaran slide-nya mudah, Bapak Ibu tinggal hubungi Mbak Oki saja, karena materi ini saya akan serahkan ke Mbak Oki, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi Mbak Oki kembali gitu ya, untuk bisa meminta materinya gitu ya. Eh, yang apa sih yang akan dipindahkan dalam pewarisan? Ada 3 Bapak Ibu. Ya, dari semua aset gitu ya. Bapak Ibu mau punya deposito, reksadana, joint account, saham, obligasi, FL, properti, hutang, semua itu ada 3 hal yang akan dipindahkan. Satu, nilainya. Nilai itu maksudnya apa? Jumlah yang kita bisa lihat dalam bentuk jumlah nilai uang gitu ya. 10 miliar, 3 miliar, 6 miliar, itu nilai. Yang kedua, manfaat. Manfaat itu kita tidak bisa nilai dengan bentuk angka, tapi bisa dirasakan gitu ya. Jadi yang di kemudian hari itu punya value. Misalnya saya punya rumah untuk tinggal, saya punya rumah untuk usaha, saya punya rumah untuk berbisnis. Saya punya rumah untuk nenek saya punya rumah itu memang dedikasi untuk anak saya. Itu manfaat harta namanya. Dan yang terakhir yang akan mengikuti adalah administrasi. Di mana setiap kali kita melakukan transaksi atas harta kita, atas uang kita, administrasi itu akan mengikuti. Nah, kalau konsep ini kita paham, malam ini Mbak Oki minta saya untuk menyempitkan di properti. Sehingga kalau paham konsep tadi, harusnya kita bisa meminimalisasi sengketa. Nah, sebelum saya cerita dengan cerita-cerita yang akan menjadi gosip di akhir-akhir nanti ini, teman-teman, apapun yang kita diskusikan pada malam hari ini, yang nanti mungkin Bapak, Ibu, teman-teman temukan di lapangan, atau mungkin di kehidupan sehari-hari, dari mungkin tetangga, saudara, teman, kerabat, dan lain sebagainya, konsep membagi waris yang harus dipegang itu hanya ada 3. Satu, kesepakatan. Karena harta khususnya properti tidak akan bisa berguna apapun kalau kita tidak sepakat. Yang kedua, waris itu atau perpindahan harta itu harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda. Apalagi ngomong properti. Karena kalau kita tidak segera, maka properti itu akan naik dan biaya akan semakin mahal. Dan yang ketiga, literasi. Literasi itu pengetahuan seperti yang Mbak Oki lakukan pada malam hari ini. Di mana Bapak Ibu kalau tidak paham, lebih baik minta pelayanan literasi atau menghubungi orang-orang yang paham dan benar-benar paham di bidangnya. Ya, supaya apa? Supaya nanti kita mendapatkan pengetahuan yang tidak salah dalam bidang perpindahan harta. Nah, kita mulai masuk dengan sebuah cerita nih Bapak Ibu. Pada satu ketika, satu orang itu bertanya sama saya, Chief Henry, saya mau tahu dong, sebenarnya yang saya pindahin dalam pewarisan sebelum kita ngomong properti, Bapak Ibu, apa sih? Saya cerita sama dia, gini loh Pak, kalau Bapak mau tahu apa yang dipindahkan, orang tuh kadang-kadang selalu salah kaprah. Jadi
ceritanya tuh saya tuh punya uang dari hasil kerja, hasil usaha sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Ini hasil usaha saya. Nah, saya dibagi dua nih waktu usaha. Secara negara tuh aturan dibagi dua. Saya secara pribadi atau kalau pakai undang-undang perpajakan tuh saya wajib pajak orang pribadi atau saya wajib pajak perusahaan. Hanya dua tuh Bapak Ibu. Secara garis besar saya dibagi oleh negara. Jadi semua pendapatan saya setelah dikategorikan menjadi pribadi atau usaha, setelah dibersihkan dengan potongan perpajakan, baru saya keluarkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau pribadi contoh ya Bapak Ibu, untuk pengeluaran investasi, punya deposito, punya rumah, punya asuransi, punya emas, dan lain-lain. Begitu juga dengan wajib pajak perusahaan sebagai pendapatan saya di perusahaan. Begitu saya terima aset, saya terima harta saya bersih nih, revenue saya sudah saya potong pajak gitu ya. Lalu saya berikan lagi untuk pengeluaran biaya pengembangan perusahaan. Mungkin dari situ juga saya pakai sedikit ke rumah tangga, utilitas, sekolah kerja, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, dua hal ini yang menyebabkan pada saat nanti gitu ya, menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Kenapa? Karena kewajibannya berbeda Bapak Ibu, teman-teman. Kalau kita lihat pendapatan pribadi, kewajibannya melekat sama pribadi, begitu resiko tutup usia, pendapatannya berhenti, ya, dia tidak diwariskan, asetnya pindah secara hukum pribadi. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pendapatan usaha, kewajibannya yang dilakukan adalah kewajiban usaha, begitu dia resiko tutup usia, maka catatan kekayaannya yang akan terwariskan ke generasi berikutnya. Nah, ini cikal bakal cerita berikutnya yang mau saya ceritakan ke Bapak Ibu. Di mana salah satu aset yang mau kita diskusikan adalah properti yang dimiliki oleh atas nama saya pribadi dan atas nama perusahaan. Karena ini dua hal yang sangat jauh berbeda begitu Bapak Ibu memiliki aset. Apa sih Chief Henry bedanya? Kita buka-bukaan deh malam ini Bapak Ibu. Saya bercerita ke, ini klien saya, ini contoh nih klien saya nih Bapak Ibu. Klien saya tanya, Pak, saya mau tanya. Bapak itu kalau beli properti sukanya sertifikatnya apa ya? Saya sukanya sertifikatnya hak milik, Pak Henry. Oke. Berarti kalau hak milik, manfaat properti yang Bapak lakukan itu penggunanya untuk pribadi dong, saya tanya. Oh, enggak juga. Saya maunya harta saya itu, properti saya karena saya beli lahan besar, saya bangun gudang di atasnya, lalu saya gunakan untuk usaha. Bapak Ibu, teman-teman, jadi kalau kita lihat manfaat properti berbeda dengan manfaat yang diharapkan oleh dia. Jadi orang ini mencampur adukan manfaat di antara manfaat administrasi dengan manfaat. Jadi kalau saya secara pribadi membeli properti, membeli rumah, membeli tanah gitu ya, harusnya manfaatnya dirasakan dan digunakan untuk kita pribadi yang secara nggak langsung di dalam dunia properti itu sertifikat administrasinya hak milik. Di mana kalau dia mau pindah, yang pindah itu adalah kepemilikan hartanya yang pindah. Namun berbeda teman-teman, kayak seperti cerita Bapak ini, klien saya. Begitu saya tanya, dia maunya hak milik. Sebab kalau dijadikan untuk usaha, properti itu diatasnamakan perusahaan, maka dia nggak bisa hak milik Pak Henry. Dia menjadi HGB atau hak guna bangunan. Sementara teman-teman yang dia lupa, ya, bagaimana caranya memindahkan hak guna bangunan dengan cara kepemilikan? Karena hak guna bangunan itu, ya, yang pindah itu adalah kegunaan properti itu untuk usaha. Sementara dia nggak mau, dia maunya tetap barang itu milik saya. Konfliknya di mana? Yang pertama, Bapak Ibu, konfliknya adalah jika si Bapak ini tutup usia, saya cerita sama si Bapak, Pak, Bapak paham nggak kalau Bapak tutup usia, maka perusahaan Bapak itu nanti akan pindah kepemilikan, tapi dia bingung, Pak. Maksudnya apa? Waris waktu pindah itu, properti itu nanti akan mencari jalan yang membingungkan. Contohnya apa, Chief Henry? Contohnya beginilah. Ini Bapak nih ya, milik properti secara pribadi. Harusnya waktu Bapak memiliki properti secara pribadi, yang harus Bapak perhatikan gara-gara sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik ini kalau dia pindah, ada 3 referensi administrasi yang
mengikat harta itu. Ada hukum waris perdata, hukum waris agama, hukum waris adat yang akan membagi nilainya. Tapi tidak akan memecah propertinya, dia hanya akan membagi nilainya saja. Jadi sertifikat hak milik itu tunduk kepada hukum ini kalau mau dibikin waris. Sementara kalau Bapak beli properti atas nama perusahaan, ya, itu Bapak sebenarnya sedang membuat sebuah aset atas nama keterwakilan milik Bapak dalam bentuk saham. Di mana saham itu kalau mau pindah harus ada RUPS itu, teman-teman. Nah, jadi ada dua perbedaan hal yang menarik. RUPS itu mengacu kepada hukum perdata agama dan adat nggak? Belum. Di RUPS itu ada hukum korporasi yang akan berlaku. Nah, di antara hukum waris itu masuklah sertifikat hak milik dengan sebutan namanya sertifikat hak milik para ahli waris. Sementara ya untuk saham ya teman-teman, untuk saham, saham itu dibagi secara waris bisa, namun barangnya itu ada sertifikat guna bangunan usaha yang akan lanjut digunakan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya ini sampai tercampur Bapak Ibu, dan begitu kita melihat Undang-Undang Perseroan Terbatas 42.007, maka apa yang terjadi? Maka tercampurlah kepentingan manfaat aset pribadi dengan aset perusahaan yang akan menjadi konflik. Jadi si Bapak ini, Bapak Ibu, mempunyai dua anak. Anaknya nanya, "Pak, saya nggak mau nerusin usaha Papa." Oh ya, nggak mau. Saya nggak mau nerusin usaha Papa. Saya itu memang pengen properti, tapi saya nggak mau usaha Papa. Gimana ceritanya dong? Papa itu kan punya tanah hak milik, berarti saya, adiknya si kakak saya yang mendapatkan perusahaan, harusnya mendapatkan hak di atas hak milik aset Papa. Atas hak milik Papa itu saya punya hak waris, seperti dalam tabel ini, teman-teman. Tapi saya nggak mau perusahaannya. Gitu. Sementara di atas properti tersebut ada sebuah usaha yang dibangun, pabrik, tekstil, klinik dan lain sebagainya. Nah, usaha itu diserahkan kepada si kakaknya atau saudaranya yang lain. Di mana saham itu begitu diserahkan kepada kakaknya, kakaknya harus berpikir bagaimana caranya membagi waris saham yang berbeda dengan sertifikat hak milik properti yang di atas tanah tersebut ada properti milik pribadi yang harus dibagi ke adiknya. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan, atau kalau pakai bahasa saya nggak boleh tercampur Bapak Ibu. Nah, pindah properti inilah yang menjadi konflik. Sederhana sih sebenarnya sebagai pembuka kalau kita melihat harta dalam bentuk yang tidak liquid seperti ini. Apa sih yang mungkin terjadi yang harus saya lakukan sebagai bahan antisipasi saya? Sederhana sih sebenarnya Bapak Ibu. Saya akan cerita begini. Jadi pada saat itu saya ngomong sama klien saya, "Pak, kalau Bapak punya properti hak milik gitu ya, Bapak paham nggak sih sebenarnya apa resiko pemilikan properti hak milik? Kita diskusi satu-satu yuk, yuk Bapak Ibu, kita akan diskusi malam hari ini pelan-pelan. Sekarang saya memiliki properti pribadi. Pilihan saya adalah hak milik. Kalau saya pribadi hak milik memiliki properti, maka apa yang akan saya hadapi kelak? Ya, jadi ini ada satu orang suami istri ingin anaknya itu memiliki properti. Ada dua pilihan teman-teman memiliki properti bagi sang anak. Dia bisa milih sekarang. Maksudnya apa? Biaya perpindahan kepemilikan itu ditanggung oleh Bapak Ibu, jadi anaknya dibelikan properti saat ini, gitu ya. Atau ada pilihan lagi ngasih mindahin ke harta anaknya tuh nanti. Jadi Bapak Ibu beli dulu propertinya atas nama Bapak Ibu, gitu ya. Nanti pada waktunya kalau kita kenapa-napa, harta ini akan menjadi harta waris bagi anak-anak kita. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman di dalam forum ini, ya. Kita ada kurang lebih hampir 43 orang di dalam forum ini. Kalau Bapak Ibu punya properti, enaknya mau pilih yang mana ya? Kalau kita punya properti, mau kita belikan untuk atas nama anak kita hari ini, atau mau kita belikan properti untuk atas nama anak kita, sekarang pakai nama kita dulu, baru nanti dipindahkan ke nama dia.
Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Properti sekarang atau properti nanti dipindahkannya? Silahkan aja jawab di kolom chat. Saya mau tahu pollingnya nih, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau kalau punya uang mau pindahin ke nama anak sekarang atau nanti? Gitu. Kalau nanti pakai hukum warisan yang biasa memindahkannya. Kalau sekarang berarti Bapak Ibu sudah belikan atas nama mereka. Di sini ada yang jawab, ada yang bilang nanti, ada yang bilang sekarang gitu ya. Nah, maunya pakai atas nama saya sendiri gitu ya. Bapak Ibu boleh berpendapat apapun gitu ya. Kita akan uji dengan administrasi. Jadi sekali lagi, ada nilai, ada manfaat, dan ada administrasi. Ini pertanyaannya ada pertanyaan manfaat. Bapak Ibu memiliki pilihan untuk memperoleh apa namanya gambaran tentang sebuah manfaat harta. Ya udah, saya mau kasih nanti, saya mau kasih sekarang. Kenapa? Dengan alasan masing-masing. Ya, saya mau ceritakan kalau bagi teman-teman Bapak Ibu yang memiliki harta pilihan untuk memindahkan properti nanti, maka apa yang akan kita hadapi? Yang akan kita hadapi bagi teman-teman Bapak Ibu yang memiliki pilihan nanti aja deh, gitu, nggak usah sekarang, maka Bapak Ibu baru saja eh, membiarkan rumah itu berkembang nilainya. Di mana saat nanti Bapak Ibu, di saat terjadinya resiko perpindahan harta, properti tersebut akan pindah dan akan dikenakan biaya pindah kepemilikan yang disebut dengan namanya BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jadi, mau dia karena waris, mau dia karena hibah, mau dia karena apapun, BPHTB ini wajib dibayar. Jadi kalau Bapak Ibu memilih kata-kata nanti, maka kita akan membayar senilai 5% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. BPHTB tertinggi nanti menjadi 5%. Jadi kalau ilustrasinya gini Bapak Ibu, kalau kita harga rumahnya hari ini 5 miliar, kita diberikan umur panjang, Bapak Ibu masih paham ini, nanti rumah kita berubah jadi 10 miliar, maka ilustrasi biaya pindahnya ya menjadi 5% kali 10 miliar atau 500 juta. Jadi kalau saya memilih nanti saja memindahkan propertinya, maka 500 juta ini harus kita siapkan sejak hari ini agar anak kita tidak terbeban. Tapi nasabah saya pinter Bapak Ibu. Wah, saya sih nggak peduli, ini urusan dia pokoknya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan saya, anaknya kan dua ya Bapak Ibu ya. Tadi ya, anaknya kan dua. Kalau kita pindahkan nanti, seperti ini ya, anaknya dua. Kalau kita pindahkan nanti, maka pertanyaan saya, harta yang 10 miliar ini akan berubah menjadi harta waris. Pertanyaannya, siapa yang harus bayar 500 juta? Ayo silakan jawab teman-teman di dalam kolom chatnya. Siapa yang harus bayar 500 juta? Apakah salah satu anaknya saja, gitu ya? Apakah harus semua anak-anaknya dan istrinya? Menurut teman-teman, siapa yang harus bayar? Ada yang bilang tuh, patungan dong mereka. Kalau dibagi dua waris, ya dibagi dua dong, kan gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Pertanyaannya, kalau misalnya salah satu anak tidak sanggup membayar kalau dibagi dua, katakanlah masing-masing 250 juta. Satu anak tidak sanggup menanggung 250 juta. Katakanlah kakaknya sanggup menanggung 500 juta. Apabila kakaknya yang bayar 500 juta, maka properti ini milik siapa? Ayo, kakaknya nih yang sanggup bayar 500 juta. Maka siapakah pemilik properti tersebut? Ayo, teman-teman boleh jawab di situ ya. Ya milik kakaknya, kata Mas Dwi Heli begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita paham administrasi seperti ini, ternyata negara itu nggak peduli siapa yang bayar BPHTB-nya. Gitu. Jadi negara itu nggak peduli 500 juta itu yang bayar mau kakaknya, mau adiknya, mau istrinya. Yang penting negara terima 500 juta karena kepemilikannya tetap pindah ke ahli waris. Ya Bapak Ibu ya. Jadi harta rumah tersebut kalau pilihannya nanti, ya seperti tadi pilihan yang tadi, kalau pilihannya nanti, maka harta ini tetap akan pindah ke para ahli waris. Kalau suaminya yang meninggal, berarti milik siapa? Ibunya dan kedua anaknya. Walaupun hanya satu orang yang membayar BPHTB-nya. Kan gitu ya.
Nah, pertanyaannya, mau nggak kira-kira seorang kakak menanggung itu? Jawabannya kita kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena saya, nasabah saya, salah satu yang saya tangani di daerah Malang, ya, itu menuntut. Karena saya yang bayar, maka properti itu milik saya dong. Dan akhirnya hari ini masih berantem, teman-teman, di pengadilan. Sulit rasanya untuk menang. Kenapa? Karena ini masuk harta waris. Kakaknya itu bilang bahwa saya sanggup bayar, jadi dia minta memiliki semua. Ini konsekuensi kalau kita milih nanti. Nah, ada cerita lain lagi nggak? Ada, teman-teman. Kan tadi saya cerita anaknya dua. Katakanlah sekarang tidak ada konflik lah anaknya dua. Dari kedua anaknya ditinggalkanlah sebuah rumah yang nanti akan dibagi. Nah, zaman sekarang nih lucu, teman-teman. Anak sekolah itu nggak cukup di Indonesia. Kadang-kadang anak sekolah itu sampai ke luar negeri. Dan begitu anaknya sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri, anaknya tidak mau pulang tuh yang perempuan. Anaknya nggak mau pulang yang perempuan. Dia mau kerja di sana, tinggal di sana, atau pulang sudah bawa pasangan warga negara sana gitu ya. Dan sukses gitu. Dan anak yang perempuan ini sanggup bayar 500 juta. Karena apa? Karena saya orang luar negeri. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu punya keturunan anak atau teman tetangga yang anaknya senang ke sekolah ke luar negeri itu. Atau jangan-jangan mempunyai pasangan orang luar negeri. Kenapa? Kalau kita memilih memindahkan propertinya nanti dan ini terjadi gitu ya, maka sesuai dengan Undang-Undang Agraria, administrasinya bilang begini Bapak Ibu. Sesuai dengan Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 60 Pasal 21. Dia bilang begini, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas properti. Yang tadi pertama saya cerita. Jadi, kenapa orang beli properti? Karena dia minta sertifikat hak milik atas nama dia. Itu, Bapak Ibu. Nah, oleh pemerintah di pasal keduanya, itu kita cuma dikasih waktu 1 tahun untuk melepaskan hak ini kalau kita nggak warga negara Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kalau anaknya pindah ke luar negeri jadi warga negara asing, maka anak ini berhak waris properti tapi tidak berhak waris atas hak milik properti itu. Dia harus menurunkan hak miliknya. Sementara kakaknya kan nggak mau nurunin properti itu menjadi hak guna bangunan atau yang lainnya. Jadi sekarang properti itu milik siapa? Jadi terjadi konflik di sana, teman-teman. Di pasal 3-nya, di ayat ketiganya bilang apa? Orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang punya hak milik dan telah berlakunya undang-undang ini akan kehilangan keluarga negaraannya. Itu dikasih waktu 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi itu yang terjadi untuk mengurus ini. Kalau enggak gimana gitu. Dan inilah yang paling sering terjadi saat terjadi COVID, kasus di bidang pewarisan properti yang anaknya justru di luar negeri. Kenapa? Karena waktu 1 tahun kita nggak boleh terbang ke Indonesia. Karena untuk mengurus begini secara hukum, orangnya harus hadir, Bapak Ibu. Jadi ini pilihan-pilihan konflik harta yang ingin memindahkan properti pribadinya nanti. Nggak mudah ya, Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Ya, kalau gitu, Chief, saya milihnya sekarang aja deh. Kalau yang nanti kayaknya resikonya tinggi. Jadi sekarang saya beli langsung atas nama anak saya, di mana mereka aja langsung pemiliknya gitu ya. Jadi kalau anak saya mau keluar negeri yang kehilangan, ya biar nama dia yang kehilangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, membelikan properti atas nama anak hari ini, itu kita sebut dengan namanya hibah gitu ya. Hibah itu punya syarat. Syaratnya apa? Hibah hanya bisa dilakukan sekarang ke nama anak apabila syarat hibah terpenuhi. Apa sih syarat hibah? Bapak Ibu tinggal lihat di dalam gambar ini. Hibah itu adalah perjalanan harta yang sederajat. Jadi antara kakek ke bapak ke anak kita gitu. Jadi kakek, bapak, cucu gitu sebutannya ya. Hibah bisa nggak dari kakek ke cucu atau cucu ke kakek? Jawabannya bisa, tapi bersyarat. Dan skemanya harus seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar. Kenapa harus seperti ini? Karena kita dalam berhibah itu berbeda dengan waris. Kalau waris itu, warisan itu memang langsung dikecualikan dari objek pajak. Namun hibah, kalau mau dikecualikan dari objek pajak, harus ikuti kata gambar ini. Kakek ke bapak, bapak ke anak ke cucu,
Atau sebaliknya, tidak bisa dilompat, maka hibahnya menjadi bersyarat. Itu ceritanya. Nah, di dalam penghibahan, klien saya yang lain, saya ceritakan, Pak, kalau sudah hibah harta, jangan sekali-kali hibah harta terus diminta lagi ya, gitu. Kenapa? Karena syarat undang-undang bilangnya gini, kalau kalian sudah hibah di pasal 166, 1666 KUH Perdata bilang hibah itu ada sesuatu persetujuan antara penghibah dengan penerima hibah secara cuma-cuma dilakukan saat si penghibah masih hidup. Bahkan ya teman-teman bisa lihat di layar, itu ada satu orang konsultasi sama saya. Dia bilang apa? Chief, ini ada orang mau menghibahkan harta ke anaknya cuma gara-gara mau cerai sama suaminya supaya nggak ditarik sama suaminya. Gitu. Saya cuma bilang sama dia, nggak usah khawatir. Kalau orang sudah menghibah harta, itu nggak bisa ditarik termasuk ke anaknya. Tapi dengan catatan, menghibah harta itu anaknya harus sudah dewasa. Tidak bisa anak kecil dihibah harta. Anak umur 18 tahun ke ataslah yang bisa mendapatkan harta hibahan. Kalau anak yang masih di bawah usia kecil gitu ya, mereka dianggap sesuai dengan Undang-Undang KUH Perdata 1320 adalah orang-orang yang belum bisa membuat perikatan atau belum cakap hukum. Jadi itu. Jadi kalau mau menghibahkan sekarang, pastikan mereka itu adalah anak yang sudah dewasa dan Bapak Ibu kalau sudah hibah jangan diminta kembali, gitu ya. Emang nggak bisa dibatalin? Oh bisa dibatalin, bisa dibatalin. Tapi pembatalan hibah itu 16 pasal 1688 syaratnya ada tiga. Pertama, hibah itu akan batal kalau yang dihibahkan tidak memenuhi syarat hibah. Maksudnya apa? Hibahnya itu tidak membuat dalam bentuk akta, itu bisa dibatalkan. Yang kedua, si penghibah itu ya dibunuh sama si penerima hibah, hibahnya batal. Yang ketiga, begitu habis menghibah si penghibah jatuh miskin, nggak boleh Bapak Ibu. Jadi penghibah itu nggak boleh jatuh miskin. Nah, ini saya cerita ke klien saya bilang Bapak Ibu hati-hati. Klien saya 2018 cerita begini teman-teman. Chief Henry, saya ini anak saya cuma satu di Australia, gitu ya. Cuma satu di Australia, iya. Anak saya sudah dewasa di Australia, dia sudah menikah dengan orang Indonesia yang juga tinggal di Australia, bahkan mereka sudah warga negara Australia. Karena cuma satu anak saya, mendingan saya likuidasi di aset saya pindah ke Australia saja bersama anak saya deh. Saya mendingan tutup usia bersama anak saya di Australia. Lahannya gede-gede, bisa ngelihat sapi, ngelihat kebun yang lebih luas dari Indonesia gitu ya. Dia bilang begitu Bapak Ibu. Saya sudah bilang jangan semua harta dihibah. Asetnya kurang lebih 700 miliar, dan akhirnya dilikuidasi semua pada tahun 2018 pelan satu demi satu gitu ya, hingga tersisa rumah di Kebayoran Baru, 2 unit Alphard, 1 PT Cruiser, dan tabungan deposito dan uang tunai sekitar 35 miliar di dalam rekeningnya. Semua sisanya yang hampir 700 miliar itu pindah ke nama anaknya di luar negeri, dihibahkan. Saya sudah bilang tidak ideal karena idealnya tuh kalau anak satu hanya setengah gitu. Tapi nggak apa-apa, pilihan saya nggak bisa memaksa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah siapa tahu ya ini adalah musim pandemi itu tiba-tiba datang. Si Bapak ini pada tahun 2020 sehat-sehat saja, tapi begitu pandemi COVID Delta muncul, si Bapaknya itu terkena COVID dan harus dikasih ventilator di lehernya, dilubangi gitu ya untuk bernafas. Anaknya itu apa namanya? Anaknya itu ngerasa bahwa waduh kesian nih bapak umurnya sudah mau habis ya karena kalau udah pakai ventilator biasanya jarang selamat tuh. Nah anaknya di Australia minta izin sama negara Australia untuk pulang ke Indonesia karena tidak mudah tuh hari itu teman-teman untuk pulang penerbangan gitu ya karena persyaratan masih ketat waktu itu. Tapi karena dengan satu dan lain hal akhirnya dia dapat izin untuk pulang menemani bapaknya waktu itu ya mungkin sudah setengah setengah harapannya sudah hilang gitu ya. Nah, begitu ditelepon sama anaknya sudah tiba di rumahnya bersama dengan ibunya di video call, bapaknya tiba-tiba nggak tahu kenapa teman-teman dalam tempo 2 minggu setelah anaknya tiba dan telepon, bapaknya sehat 100%. Dan seminggu kemudian bapaknya dinyatakan boleh pulang ke rumah. Jadi total tuh kurang lebih ada 1 bulan setengah dia di rumah sakit dan boleh pulang. Nah setelah bapak itu sampai di rumah, 4 hari kemudian anaknya terindikasi COVID dan meninggal di Indonesia. Nah, pertanyaannya gimana dengan nasib hartanya yang sudah pindah ke Australia semua? Bisa nggak dibatalin? Jawabannya tidak bisa.
Jadi hibah memberikan harta ke anak itu ada strateginya, nggak sembarangan, harus konsultasi. Nah akhirnya ya apa yang terjadi ya sekarang bapaknya sekarang mau nggak mau ngomong sama menantunya di Australia. Untung menantunya baik, bilang papa datang aja ke Australia. Jalankan sesuai dengan rencana papa aja tinggal di sini gitu ya. Dan cerita itu masih berlanjut sampai hari ini karena itu klien saya. Nah teman-teman, apalagi yang mesti diperhatikan? Oh, nasabah saya bilang, oh enggak kok anak saya di Indonesia kok, anak saya aman, ya saya hibah ke anak saya, jadi saya nggak akan gitu-gitu ya. Jadi syarat hibah tadi sudah ada 1 derajat. Jadi kalau hibah dia lompat teman-teman, ke cucu, hibahnya lompat ke cucu nih, ya jadi dari si bapak ke kakek ke cucu. Maka apa yang terjadi? Kalau sesuai dengan kata undang-undang, hibah itu baru dikategorikan pajak 0% kalau ke 1 derajat anak langsung. Tapi kalau dia pindah ke cucu, maka cucu hibah ke cucu itu dikenakan pajak. Jadi nggak sederhana. Jadi jangan kakek mau beliin rumah buat cucunya, jangan. Itu nggak bisa. Harta pribadi nih Mas ya. Nah, bagaimana jika ada anak yang bekerja dengan orang tuanya? Kan gitu ya. Mereka punya usaha bersama dengan orang tuanya, bekerja dengan orang tuanya, sementara orang tuanya mau menghibah properti ke anaknya. Apa yang harus diperhatikan? Bapak Ibu di undang-undang itu ada tulisan begini. Hibah ke anak 1 derajat itu betul dikecualikan dari objek pajak. Dengan catatan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi kalau si anak ini punya harta yang dikasih sama orang tuanya, sementara harta anak ini kerja sama bapaknya, dikhawatirkan orang pajak akan nanya, kamu dihibah harta sama papa kamu ya? Iya, itu hibah apa dividen usaha yang dikategorikan hibah? Karena kalau itu dividen, bapak kamu nggak boleh menghibah bebas pajak, harus dikenakan pajak. Itu teman-teman perhatiannya kalau mau memberikan harta properti hari ini. Karena nilainya besar gitu ya. Ya sudah deh kalau gitu pilihan propertinya mau dengan waris saja. Pindahin harta milik saya dengan waris. Nah, kalau dengan waris berarti pembagiannya sesuai dengan manfaat. Nah, nanti kalau mau tahu hitung-hitungan bagaimana membagi ini harta secara detail, teman-teman boleh menghubungi Mbak Oki deh tuh. Mbak Oki paham sekali bagaimana caranya membagi harta waris sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi kalau misalnya si Bapak bilang begini, ya sudah deh gini, saya mau harta milik saya tuh digunakan semakmur-makmurnya untuk istri saya dulu sampai istri saya nyusul saya. Apakah begitu? Jawabannya kalau sesuai dengan hukum waris, nanti harta properti dibaginya nggak gitu, teman-teman. Properti itu begitu orang meninggal, notaris itu langsung akan bilang, pemiliknya ahli waris ya. Nah, yang tidak ditulis dalam kepemilikan itu adalah haknya. Istri itu hanya mendapatkan harta itu setengah tuh dari properti itu. Setengahnya lagi dibagi menjadi harta waris. Jadi waris itu bukan seluruh harta Bapak Ibu. Tapi waris itu hanya setengah dari harta properti kalau dia menikah. Jadi kalau pakai hitung-hitungan nih uang 10 miliar mau dibagi, ini properti 10 miliar mau dibagi dengan hitungan waris berarti istri itu dapatnya pertama 5 miliar dulu. Ya. Terus ditambah dengan harta waris 1,6 miliar dan masing-masing anak 1,6 miliar. Tapi tidak terjawab kan Bapak Ibu? Tidak terjawab apa? Berarti secara nilai ini dibagi dong. Secara manfaat istrinya tertinggal di mana? Yang menjadi kebingungan adalah teman-teman, jika saat itu si bapak titip pesan, anakku sayang, nanti propertinya ini boleh kamu jual kalau mama kamu sudah tidak ada. Tapi kalau mama kamu masih ada, izinkan mama kamu pindah ke situ. Itu dulu. Tapi saat ini, anaknya punya hutang karena sedang melakukan kegiatan usaha. Anaknya butuh duit 1 miliar. Dan ini ada uang dalam bentuk peninggalan properti atas nama ayahnya, tapi tidak liquid. Anaknya bilang, mama tolong jual. Mamahnya karena kasihan, iya deh jual. Adiknya bilang yang paling kecil, jangan mama, jangan dijual, itu punya mama. Pertanyaannya teman-teman, kalau 3 orang ahli waris, 2 bilang jual, 1 bilang nggak jual, terjualkah itu properti teman-teman? Ayo, silakan teman-teman. Ada 3 orang nih, mintanya beda-beda. Yang 2 bilang jual, 1 bilang jangan jual. Terjual nggak? Jawabannya tidak.
Karena yang tadi ceritanya teman-teman, orang kalau membagi waris itu ada prinsipnya. Tadi kita sudah belajar prinsip harta, yaitu sepakat dulu. Kalau mau dijual, semuanya harus bilang jual. Nggak bisa salah satu bilang jual, salah satu bilang tidak, nggak bisa. Sepakat dulu. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau si ibu ditinggalkan manfaat oleh bapaknya, tapi harus tidak menjual itu anaknya. Mau nggak mau menggunakan wasiat. Supaya anaknya nggak berkelit gitu Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong mengenai wasiat, saya mau masuk ke dalam harta usaha dan harta properti pribadi dibikin usaha yang dimasukkan ke dalam wasiat. Ini real case Bapak Ibu, dan ini baru saja menjadi klien saya. Apa yang terjadi? Semua orang kalau saya kasih gambar ini cuma bilang nih Bapak yang tengah ini beruntung ya, istrinya 2 loh katanya gitu. Tapi ini enggak nih Bapak Ibu, sebenarnya enggak. Jadi Bapak ini ternyata kalau mau dihitung-hitung ya, ini si Bapak ini memiliki istri pertama yang sebelah kiri ini Bapak Ibu. Dan memiliki anak 2. Saat anak keduanya lahir, istri pertamanya meninggal karena pendarahan tidak berhenti. Lalu Bapak ini nikah lagi dengan istri kedua yang ternyata juga sahabat istri pertama. Karena memang mereka bersahabat dengan baik dan pada saat istrinya yang pertama meninggal, si Bapak ini ditemani oleh sahabatnya ini dan akhirnya dinikahi juga. Dan lahirlah 2 orang anak yang lain, ya. Dan klien saya ini adalah yang berlatar belakang hijau, ini klien saya. Nah, dia cerita begini, bapaknya ini paham betul dengan konflik properti yang takut ada apa-apa. Makanya bapak itu waktu memberikan hibah kepada anak-anaknya, dia bilang begini, papa saya tuh menghibahkan harta tuh lucu, Chief Henry. Apa? Dia belikan rumah atas nama anak-anaknya, itu rumah yang sama bentuknya, sama luasnya, sama di komplek yang sama, di jalan yang sama, ukurannya sama, nggak diapa-apain pokoknya, dikasih atas nama anak-anaknya. Termasuk kepada ibu kami. Persis jadinya. Apartemen juga begitu, dibelikan di tower yang sama, di lantai yang sama, berhadap-hadapan dengan nilai unit yang lebarnya sama, supaya menghindari potensi konflik di saat telah memberikan harta. Karena papa saya memang pengusaha apotik. Lalu tinggal rumah yang memang mau diamanahkan buat si mamah, ceritanya, kata klien saya nih. Nah, saya baca dong, apa namanya, dia nulis wasiat. Iya. Nah, Bapak Ibu, waktu orang menuliskan wasiat, biasanya begitu tutup usia, wasiat itu akan dibacakan. Namun sebelum dibacakan, biasanya kalau orang yang paham, dia menuliskan surat amanah namanya, ya, atau surat catatan sebelum membuka wasiat sebagai catatan hidup gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini nggak dibikin. Kalau di luar negeri dibikin. Nah, pada saat itu saya dikasih tahu, Bapak, saya tanya, Bapak itu bikin surat nggak, buku harta gitu ya? Oh enggak, dia langsung bikin wasiat saja. Oke, yuk kita baca wasiatnya. Kita cek dokumennya Bapak Ibu. Di dalam wasiat itu ditulis bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 datanglah si Bapak itu kepada notaris ini membuat wasiat. Yang isinya adalah cerita Bapak Ibu. Wasiat ini dibuat sehubungan dengan akannya memberikan harta dari saya kepada semuanya, di mana dia jujur di situ. Saya pernah menikah 2 kali, istri pertama saya punya anak 2, istri kedua saya punya anak 2, istri pertama saya sudah meninggal. Dan apa yang dilakukan oleh dia? Wasiat itu ditulis manfaat apa yang mau dirasakan oleh istrinya. Saya berharap wasiat yang sebelumnya saya membatalin semua dan saya membuat wasiat baru ini dengan cara satu, saya hibah wasiatkan sebuah rumah atas nama istri saya sampai nanti dia meninggal. Kalau dia meninggal lebih dulu dari saya, maka harta itu akan saya kasih ke 2 anak saya, bagiannya sama rata 50%, 50% dari anak kandung di perkawinan kedua saya, termasuk klien saya. Oh ya, oke. Itu isi wasiat nomor 1 tentang hartanya. Ada nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Dan ada yang wasiat tentang usaha. Sehibah wasiatkan atau legentaren namanya. Kepada istri dan anak saya ini, sebuah usaha. Istri dan anak saya bernama Nyonya ini dan anaknya Nyonya ini sebuah usaha apotik. Di mana saya berikan semua ini kepada dia, gitu ya. Nah, inventaris obat usaha
lain-lain saya serahkan kepada anak saya yang nomor terakhir yang laki-laki, dia urus izin-izinnya, dan jangan lupa 50% dari bagian warisnya nanti dari hasil usahanya, gitu ya. Itu bagian yang sama hasil usahanya tolong dikasih ke mamanya. Gitu. Jadi usahanya cuma dibagi kedua orang gitu. Lalu dia bilang, yang melaksanakan wasiat ini adalah nanti istri saya kalau dia masih hidup. Dan akhirnya tutup usialah 6 bulan kemudian si bapak ini. Apa yang terjadi? Klien saya bersama saudara-saudaranya, bersama ibunya datang ke notaris yang lain, bilang nih, Bapak tuh pernah bikin wasiat. Oh iya, kami semua mau menjalankan wasiatnya. Oh iya. Apa yang mau dijalankan wasiatnya? Mereka bersepakat untuk tidak berseteru di dalam pembagian harta. Terus konfliknya di mana? Konfliknya adalah di sini, Bapak Ibu. Dia bilang bahwa inventaris usahanya itu termasuk izin-izin uang tunai, inventaris perusahaan, dan lain sebagainya dibagi dua, 50-50 antara ibu dengan anaknya. Nah, yang tidak dia sadari, inventaris usahanya itu termasuk harta waris, yaitu sebuah rumah yang diwasiatkan untuk istrinya. Di mana rumah yang diwasiatkan untuk istrinya ini sedang dijaminkan ke bank untuk usaha yang dijalankan atas nama inventaris itu. Jadi konflik nih. Nah sekarang anaknya ini bilang, ya sudah jual saja kalau gitu rumahnya untuk menutupi hutang ke dalam bank. Ibunya bilang, jangan, wasiat bilang itu kan punya saya. Anaknya bilang, iya punya ibu, tapi kan setengahnya punya saya. Gitu Bapak Ibu. Nah, munculnya pembagian harta ini tidak dipahami oleh keluarga ini. Apa yang terjadi? Mereka bertemu dengan lawyer dan masing-masing bertanya dengan lawyer. Anak laki-laki ketemu lawyer, ibunya ketemu lawyer, klien saya ketemu lawyer, dan akhirnya mereka berakhir di pengadilan. 7 tahun kemudian, pada tahun 2021, si ibu meninggal di kursi pengadilan. Karena apa? Karena tidak selesai. Kalau Bapak Ibu nanti mau lihat ya, apa yang terjadi gitu ya, luas tanah yang dipersengketakan hanya 130 meter. Kalau cuma 10 juta aja mungkin cuma 1,3 miliar. Mereka bertempur di pengadilan selama 7 tahun, menghabiskan 7 miliar rupiah. Dan begitu ibunya meninggal, kasusnya belum selesai. Kenapa? Karena masuklah yang namanya hukum waris, di mana harta milik ibunya harusnya pindah salah satu ke klien saya. Dan tahun 2022 klien saya datang sama saya untuk melakukan kegiatan yang namanya apa sih yang bisa dibuat buat saya dan ibu saya. Bapak Ibu, jadi ini yang terjadi. Terus masih ada nggak sih yang lain-lain dalam harta waris usaha dan pribadi yang tercampur-campur? Masih banyak. Harta belum balik nama. Harta waris properti masih nama kakeknya. Belum dibagi atas nama orang tua kita. Atau dititipkan hanya kepada salah satu orang tua kita. Atau waktu saat kita membeli, pinjam nama orang lain. Karena saya mungkin nggak bankable pada saat itu. Atau pada saat belinya langsung berdua. Atau lebih tapi dengan bukan keluarga. Atau jangan-jangan bapak sama anak langsung beli berdua. Atau hutang atas nama properti untuk usaha belum lunas. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Atas hal-hal inilah maka properti itu harus diperhatikan lebih detail. Apalagi ini baru kita ngomong pribadi dan korporasi dalam bentuk teori sederhana. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu? Jadi kalau kita ngomong pewarisan, saya selalu cerita sama orang. Jangan lupa, kalau kita punya harta, kita harus ingat bahwa harta kita itu harus didampingi dengan sebuah solusi. Karena yang namanya rumah, deposito, tabungan saham, waktu dia pindah harta itu hukumnya beda-beda. Hukumnya sama, tapi administrasinya beda-beda. Jadi biasakan kita harus paham bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk melikuidasi harta. Begitu dia masuk ke harta properti perusahaan, maka undang-undangnya beda. Harta korporasi pemilikan pribadi, undang-undangnya berbeda. Jangan dicampurkan kepentingan manfaatnya, Bapak Ibu. Tapi kalau mau dicampur gimana? Karena itu kan saya mau hak milik. Ya bisa, tapi tolong dibuatkan rencana. Karena di dalam negara ini kita dikasih kesempatan untuk berkontrak dalam bentuk wasiat, dalam bentuk emas, dalam bentuk asuransi, kontrak.
yang tidak menghartakan uang kita, dia memunculkan biaya dengan hukum harta baru supaya si penerima manfaat ini nanti kelak bisa memberikan nilai-nilai tertentu yang berbeda. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat rumah deposito tabungan saham itu kenapa didampingi dengan kontrak-kontrak wasiat, kontrak asuransi, kontrak emas, kontrak macam-macam. Karena intinya setiap aset kita termasuk rumah itu lahir karena perikatan perjanjian, apapun bentuknya. Nah, yang lucunya Bapak Ibu, sesuai dengan pasal Undang-Undang 1338, dia bilang begini, apabila ada seseorang membuat sebuah perjanjian di antara dua belah pihak, maka persetujuan yang mereka lakukan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan oleh mereka sendiri dengan alasan-alasan tertentu yang ditetapkan di dengan undang-undang. Jadi itu merupakan konstitusi bagi mereka yang membuatnya. Cuman jangan lakukan perjanjian atas itikat yang buruk, lakukanlah dengan itikat yang baik. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita diajarkan oleh sebuah pengetahuan bahwa aset itu nanti akan pindah menjadi aset, tapi di tengahnya ada administrasi nih, di antara properti itu. Nah, saya selalu cerita di dalam kelas-kelas saya, termasuk murid saya yang hebat nih, Mbak Oki, gitu ya, mengerti bagaimana hitungnya dan bagaimana melihat resiko itu beliau sudah bisa. Cuman ada satu yang kita selalu ingatkan kepada teman-teman bahwa ingat ya, negara itu memberikan kesempatan kita itu untuk melakukan perikatan bersyarat atas sebuah peristiwa yang mungkin atau memang belum terjadi, yaitu apa? Resiko tutup usia. Resiko pindah kepemilikan itu terjadi berat tutup usia. Kalau memang kalian tidak paham, kalian bikin kesepakatan deh sana. Yang harus dilakukan adalah pahami bagaimana tata cara aset itu saat berpindah. Karena properti itu merupakan dua aset terakhir yang paling rumit pindahnya. Yang paling gampang itu ada emas, ada hutang, ada tabungan, ada asuransi, ada SDB, ada wasiat. Tapi yang paling sulit tuh bisnis, konflik harta, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Makanya kita pakai konsep pendampingan, Bapak Ibu. Nah, pendampingan itu apa? Karena kebetulan malam hari ini kita ngobrol mengenai dunia keuangan, saya bukan mengendorse asuransi, tapi saya mau cerita bahwa yuk kita berkontrak yang secara hukum, administrasi, dan waktu telah jelas dituliskan di sana. Saya mau meminjam sebuah diksi, Bapak Ibu, malam hari ini, yaitu kontrak pertanggungan. Jadi, secara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Undang-Undang bilang begini, kalau kalian mau bikin kontrak pertanggungan, saya mau kasih tahu nih ke Bapak Ibu yang memiliki, bahwa yang namanya asuransi sesuai dengan undang-undang itu adalah perjanjian dua belah pihak. Dan hebatnya Bapak Ibu, perjanjian ini telah dikonfirm oleh OJK sesuai dengan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Makanya semua perusahaan keuangan yang mengeluarkan produk-produk keuangan asuransi sekarang telah merevisi polisnya menjadi akta perjanjian asuransi. Karena dia merupakan akta perjanjian yang fungsinya mendampingi harta Bapak Ibu termasuk rumah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada anak yang tinggal di luar negeri nggak mau pulang dan tetap mau terima harta waris, dia bisa digantikan dengan sebuah perjanjian di mana tinggal kita berjanji aja dengan sebuah perusahaan, saya punya duit, properti ini ada 5 miliar, tapi anak saya di luar negeri harus dapat 2,5 miliar, nggak bisa dapat nih. Kenapa? Karena kami nggak mau kehilangan hak milik. Gimana cara memberikan 2,5 miliar tapi menggantinya dengan uang tunai? Bapak Ibu tinggal datang ke perusahaan itu bilang, saya mau bayar biaya berapa supaya anak saya yang di luar negeri itu terima uang tunai 2,5 miliar. Itu tujuannya sesuai dengan SEOJK. Dan yang lebih hebatnya lagi, sesuai dengan SEOJK ini maka di Undang-Undang Perpajakan pun produk-produk ini setara dengan produk hibah yang dikecualikan dari objek pajak, setara dengan produk-produk warisan yang dikecualikan dari objek pajak, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di perpajakan yang baru, bahkan pembayaran dari perusahaan asuransi pun karena kecelakaan, sakit, atau meninggalnya seseorang tertanggung, itu bisa dibayarkan kepada siapapun dan dia dikecualikan dari objek pajak. Jadi itu merupakan solusi. Nah, jadi apa dong kesimpulan yang saya harus perhatikan dalam malam hari ini? Jadi Bapak Ibu ingat, properti usaha sama properti pribadi jangan sampai tercampur. Ya, kalau Bapak Ibu punya properti, ingat selalu
Ya, buat manfaatnya, bikin rencana. Saya mau apa sih? Karena apa? Properti itu barang yang Bapak Ibu miliki hari ini punya nilai dan manfaat. Nanti begitu hari tua tinggal sisa manfaatnya saja. Nilainya itu yang nunggu adalah pemilik barunya. Nah, pastikan begitu dia pindah, biaya-biayanya itu sudah terhitung hari ini. Sementara tidak mengganggu manfaatnya. Dan Bapak Ibu bisa ambil keputusan bagaimana sih cara mereduce konflik hartanya. Kalau saya punya cerita-cerita kayak tadi, Bapak Ibu tinggal hubungi Mbak Oki. Mbak Oki paham betul bagaimana menghitungnya, karena dia termasuk top of the class di dalam kelas saya. Dia pandai menghitung dan dia juga sudah paham bagaimana memberikan solusinya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, beliau juga pasti suatu saat juga kalau butuh bantuan akan menghubungi saya untuk memberikan solusi lebih detail mungkin jika diperlukan. Nah, Bapak Ibu, itu yang harus kita perhatikan sedikit mengenai gambaran properti pribadi dan usaha dan bagaimana mewariskannya apabila khawatir terjadi konflik. Dan mudah-mudahan pengetahuan malam hari ini cukup untuk bisa memberikan kita gambaran baru bahwa harta itu memang harus direncanakan. Dan harta itu tidak dalam rangka dibagi-bagi manfaatnya memang. Tapi saat apabila memang harus dibagi nilainya sehingga manfaatnya akan dihilangkan, pastikan Bapak Ibu tahu bagaimana memberikan solusinya. Jangan campur kepentingan manfaat pribadi dengan usaha. Dan kalau memang harus tercampur, hari ini diskusi supaya ada solusi yang lebih dini yang bisa kita lakukan. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Oki. Terima kasih, selamat malam teman-teman sekalian. Mbak Oki. Yes, Chief Henry, terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Cukup puyeng kah? Rasanya hari ini daging semua ya, teman-teman ya. Jadi kita benar-benar mempunyai gambaran yang lebih jelas lagi tentang apa yang harus kita lakukan kalau kita saat ini memang mempunyai properti yang untuk pribadi atau properti untuk usaha. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, Chief, ini ada yang nanya udah lama banget nih, Chief. Ya, Kita langsung masuk ke sini ya, Chief ya. boleh, boleh, Ini boleh. Ibu early date ya. Mungkin sudah menunggu. Mohon maaf, saya tidak mengikuti Zoom meeting kemarin, tapi saya ingin bertanya tentang konflik waris. Jika salah satu ahli waris tidak bersedia menandatangani, sehingga harta waris tersebut tidak bisa dibagi di antara ahli waris. Dalam hal ini, manfaat warisnya masih ada atau tidak? Karena properti waris tersebut tidak bisa dijual untuk dibagi kepada ahli waris. Ya, Iya. tentu singkatnya tidak bisa diapa-apain ya. Nah, itulah kalau kita mempunyai properti dan kemudian tidak sepakat, jadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, Chief Henry ya. Silahkan ditambahkan, Chief. Betul, jadi memang itulah yang sebenarnya dinamakan dengan pelestarian harta, bahwa sebenarnya khususnya properti ya, bahwa memang sebenarnya kalau kita punya rumah, contoh kayak rumah saya nih ya, sejak awal saya beli, peruntukannya memang untuk saya dan keluarga. Tapi begitu saya sudah tua, saya maunya saya sama istri saya, kan gitu ya. Sementara ada anak yang pengennya berbeda dengan kepentingan itu, kepentingan manfaat saya. Dan itu tidak bisa diapa-apain gitu, karena sudah merupakan hal yang lumrah gitu ya. Namun pada kenyataannya, administrasi itu tidak membagi rumah saya. Rumah saya nggak dibelah-belah yang mungkin tadinya luasnya 500 karena anak saya 4 dibagi satu-satu orang gitu masing-masing dapat seperempat dibikin kayak ruko gitu enggak. Administrasi tidak membagi itu. Administrasi cuma bilang bahwa kalian suka nggak suka kalianlah pemilik properti tersebut. Nah, kalian misalnya nggak setuju dijual atau setuju jual, negara nggak peduli. Yang jelas kalian suka mau terima nggak terima, negara taunya kalian yang pemilik barunya gitu. Jadi kalau tadi Bu Erli bilang kan mau dibagi nih ceritanya ada salah satu yang tidak bersedia gitu ya. Yang nggak bersedia dijual ya pasti. Tapi kalau dia nggak bersedia menerima, boleh nggak dalam hal ini? Boleh. Tidak bersedia menerima boleh. Tapi dengan catatan, kalau dia nggak mau terima harta waris ini, maka dia harus tidak menerima semua harta waris. Konsekuensinya jadi begitu. Jadi dia harus, kalau mau nerima, nerima semua. Nggak mau nerima, nggak mau nerima semua. Dia nggak bisa parsial gitu. Jadi tinggal urusannya terakhir. Mau dijual salah satu aja, yang lain minta pakai, itu nggak bisa. Kata kuncinya harus sepakat. Jadi ahli waris yang terima properti itu harus sepakat jual semua atau mau manfaatkannya dipecah sertifikat lah bahasa kasarnya. Hanya itu pilihannya, yang lain nggak bisa. Gitu Mbak Oki, begitu Mbak. Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya ya, kalau pilih sekarang dan beli secara kredit, karena Ya, PPHTB juga masih karena kan PPHTB juga masih lama, sedangkan akad kredit sudah harus jalan. Kan mau nggak mau namanya atas nama yang akad kredit, dalam hal ini ortunya yang mampu beli karena anak-anaknya belum sanggup.
Nah, ini ya tentang tadi itu Chief Henry yang Ya, katanya mau beli sekarang atau beli nanti. nanti gitu ya Ya. pertanyaannya itu Chief Henry. Jadi gini, Bapak Ibu teman-teman. Ini sudah logika sederhana. Jadi kayak saya nih ya, dulu waktu tahun 2020, 2002 saya membeli rumah saya yang pertama kali ya. Ya itu karena saya beli kredit memang. Tapi saya kredit waktu itu rencana 10 tahun, 2 tahun sudah saya lunasi. Nggak apa-apa, beli atas nama kita sekarang nggak apa-apa. Cuman ingat bahwa suatu hari kelak rumah ini akan berpindah ke pemilikan. Entah dengan hibah, entah dengan waris, entah dengan apapun bentuknya dia atau jual beli itu akan pindah ke pemilikan. Yang kita khawatirkan kalau dia pindah ke pemilikannya ke nama anak yang tidak sanggup membayar itu kelak, gitu ya. Kalau nanti dia sanggup mah aman-aman aja. Yang dia tidak sanggup kelak itu bagaimana? Makanya ini sekali lagi ya bukan jualan asuransi ya Mbak Oki ya. Makanya kita selalu mencarikan alat produk apa yang bisa mendampingi si orang tua yang memang khawatir anaknya terbeban harta yang apa biaya pindah yang terlalu besar kan gitu ya. Yang pada akhirnya kesimpulannya suka begini nih Mbak Oki teman-teman. Ya sudah deh kami jual saja, kami bagikan. Jadi kan kami tidak perlu menanggung biaya yang BPHTB itu biar yang beli yang menanggung gitu kan ya. Jadi kami tidak perlu terbebani, kami terima duitnya saja. Ibunya nggak dapat apa-apa di rumah itu, nggak tinggal di rumah itu lagi. Dibelikanlah rumah yang jauh lebih kecil karena nilai waris buat ibunya kan jadi lebih sedikit kan. Itu yang secara survei bilang 70% terjadi itu yang begitu. Jadi apakah mau begitu? Jawabannya kan kita nggak tahu, tergantung mereka masing-masing. Kalau begitu, nah makanya kita suka bilang jangan lupa dampingi dengan sebuah kontrak. Karena di kontrak ini selama Bapak menyicil rumah, sebenarnya 10% dari nilai cicilan itu bisa disisihkan juga untuk kontrak-kontrak ini. Untuk kontrak apa? Ada dua kok. Kalau nggak suka beli asuransinya, beli emasnya gitu. Cuman masalahnya kalau beli emasnya terkumpulnya cuma 100 juta, ada apa-apa keluarnya 100 juta kan itu. Kalau beli asuransi terkumpulnya 100 juta, keluarnya bisa 500 juta. Jadi bijak-bijaklah menggunakan dua alat ini untuk emas dan apa namanya asuransi untuk melindungi nilai-nilai itu. Begitu Mbak Oki. Yes, terima kasih Chief Henry. Nah, berikutnya lagi ya, saya akan bacakan semua nih ya teman-teman, nanti baru kita diskusi lagi. Kalau kita punya properti apartemen, apa yang harus kita perhatikan apabila nanti mau dijual or diwariskan? Ya, saya rasa ini sama ya Ya, kepada FF di sini ya, sama apartemen maupun rumah sih. Karena bisa saja terjadi sertifikat belum kelar, tapi pemilik meninggal. ya, Nah, ya memang nih, ini ya. apartemen maupun rumah gimana nih, Chief? Kalau mungkin sertifikat belum kelar atau kemudian masih hutang bank dan sebagainya. Ya, jadi kalau apa namanya istilah keren itu masih PPJB gitu ya. Eh, Ya, belum belum kelar 100%, totonya orangnya sudah keburu meninggal. Jadi gini, yang namanya kewajiban itu akan turun. Misalnya kalau ada hutang gitu ya, maka hutang itu akan turun, akan dilanjutkan oleh si pemilik barunya. Kalau misalnya harta itu turun karena pewarisan, maka para ahli waris yang harus bertanggung jawab atas hutang itu gitu ya. Dengan cara apa? Biasanya kalau apartemen itu atau rumah itu sudah dilindungi namanya asuransi jiwa kredit. Oke. hmm, Jadi asuransi jiwa kredit itu otomatis akan melunasinya. Nah, tapi pertanyaannya, ada juga yang nggak melunasi asuransi jiwa kredit karena sekarang zamannya DP 0% kan gitu tuh. Ya, DP 0% tuh nyicilnya kemana? Nggak ke bank tapi ke developer. Sehingga asuransinya nggak ikut tuh asuransi jiwa kreditnya. Nah, terus meninggal dunia apa yang terjadi? Ya, jika terjadi sesuatu dengan pemilik itu, maka ahli warisnya harus nerusin. Sama persis kayak cicilan mobil. Dia nggak jadi lunas tapi dia langsung harus diterusin sama ahli waris. Pertanyaannya, ahli warisnya siapa? Semuanya yang harus nerusin. Gitu. Karena dalam hukum pewarisan, pemilik harta berikutnya itu adalah ahli waris, tidak didefinisikan satu-satu. Ya semuanya harus bertanggung jawab. Kurang lebih begitu. Nah, memang itu lagi konfliknya. Nah, kalau misalnya cicilannya belum lunas, semua harus nyicil lagi. Jadi kalau misalnya sudah lunas tapi belum sempat balik nama ke hak milik, bagaimana? Ya PPJB itu akan menjadi milik ahli waris. Nanti mereka yang akan menuliskan PPJB dalam bentuk surat. Nah, suratnya itu akan ditulis ke dalam nama APHB. APHB itulah yang nanti akan menentukan siapa pemilik berikutnya dalam bentuk hak. Nah, cuman hati-hati, apartemen itu bukan hak milik biasanya. Mereka tuh hak milik strata title kepemilikan bersama, gitu ya, ya. Jadi
Unit itu yang dimiliki itu tanah kita hanya sekian persen dengan nilai unit yang ada. Di mana apartemen itu nggak bisa kita murni jual barangnya, tapi yang kita jual ada kepemilikan unitnya. Jadi ada perbedaan kecil kalau untuk apartemen. Begitu Mbak Oki. Terima kasih, Chief. Berikutnya ya, apabila kita punya ruko beberapa, apakah kita bisa hibah? Oh, jawabannya pasti bisa. Ruko beberapa mau dihibah boleh gitu ya. Tentunya tadi menggunakan persyaratan yang tadi gitu. Lihat kalau hibah jangan main asal hibah semua, jangan. Dan Hibah ada tuh syaratnya ya, Chief. Kalau iya. hibah maksimal 30% ya. Jadi bukan syarat sih sebenarnya. Kalau hibah mau lebih banyak ya boleh. Cuman gini, hibah itu kepentingannya karena hibah tuh mau menyelesaikan administrasi lebih awal ketimbang waris. Sebenarnya kan tujuannya itu. Saya pindahkan sekarang karena manfaatnya mau lebih dirasakan untuk yang menerima hari ini. Jadi Hmm. kalau bisa hibah itu kita perhatikan resiko setelah menghibah gitu. Jangan sampai yang tadi saya ceritakan setelah hibah terus diminta lagi sama orang tua. Karena pernah kejadian Mbak Oki. Jadi ada Oh, satu nasabah saya di Bandung, dia sudah menghibah harta. Padahal nggak banyak menghibah hartanya. Jadi dia punya aset katakanlah properti ya di Bandung katakanlah 20 miliar. Nah terus dia punya satu unit ruko, betul nih persis ruko. Ada harganya 2,5 miliar baru dia beli beberapa tahun terus dia bilang, yaudah nih buat kamu deh, buat modal usaha kamu saya kasih yang papa atas nama kamu gitu ke anaknya. Sudah. Nah terus papanya bisnis 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 kan kita nggak tahu pandemi ya. Tiba-tiba di tengah-tengah pandemi bapaknya tuh kebetulan eh, apa kayak semacam usaha permesinan gitu lah. Dia mau pesan mesin dari Cina untuk bawa ke Indonesia untuk di merakit apa gitu ya. Kurang modal gitu, kurang jaminan gitu ibaratnya. Nah akhirnya dia ingat, oh ya saya masih punya harta atas nama anak saya ini kan ya udah pernah saya hibah mau dia pinjem tadinya gitu. Dia ngomong sama anaknya karena harga 2,5 miliar itu udah berubah jadi 3 miliar. Dia cuma mau pakai sekitar 700 juta sampai 1 miliar. Dia ngomong sama anaknya. Anaknya langsung ini bilang, jangan Pak, jangan dipinjam. Jangan dipinjam, jangan diminta gitu. Kenapa? Karena saya sendiri sudah minjem duit untuk usaha saya ke bank. Berapa kata papanya? 2 miliar. Waduh, gitu. Jadi eh, ruko dihibahkan boleh. Tapi kalau bisa, bukan cuma hibah ya. Hibah, waris, wasiat, jangan tabu untuk ngobrol sama yang akan menerima atau yang akan nanti kelak menerima dalam bentuk hibah atau waris atau wasiat. Karena manfaatnya harus jelas. Karena kalau udah dihibah nggak bisa ditarik lagi. Itu masalahnya. Jadi hati-hati ya. menghibah. Tadi Nah, sudah disampaikan ya, Chief ya. ya. Nah, hibah kalau bisa tidak melebihi 30% itu betul gitu. Karena secara undang-undang legitimate porsi, harta yang akan pindah anak punya hak sebenarnya yaitu 3/4 dari nilai harta yang akan pindah. Kan paling enak kalau jangan semuanya dipindah sekarang gitu ya. 3/4 dibagi dua ya kurang lebih sepertiga. Maka ada hitungan sepertiga harta atau 30% yang kalau bisa dihibah gitu, Mbak Uki. Oke, iya. Teman-teman semuanya, jangan keluar dari Zoom ini dulu ya. Nanti sebelum penutup kita akan ada kejutan dikit nih. Jadi diam-diam dulu kira-kira mungkin sekitar 20 menit lagi nih ya, Chief Henry ya. Chief Ya, Henry juga berbaik hati, harusnya jam 9, tapi kayaknya nih karena cukup banyak pertanyaan, kita Chief Henry minta dijawab dulu ya. ya boleh. Nah, berikutnya nih, hibah untuk anak-anak satu orang satu ruko. Ini maksudnya apa ya? Setelah orang tua meninggal, anak-anak bisa jual dan bisa bagi duitnya Ya, kalau yang namanya hibah itu artinya pemiliknya sudah pindah ke beliau, ke mereka-mereka itu. ke Jangan, anak-anaknya langsung ya, ya. jangan kan nunggu meninggal, begitu sudah dipindah ya sudah langsung pindah gitu. Dan langsung bisa dijual gitu ya, Chief ya. Kalau hari ini Bisa. misalnya dihibahkan, kemudian dia jadi hak milik anaknya dan Nah, udah mau diapakan ada aja udah ada satu hak. bahasa lucu sih Mbak Oki yang pernah saya temui di klien saya di Semarang. Jadi gini, dia sudah menghibah gitu ceritanya. Terus dia sudah cerita sama saya. Terus kebetulan karena aset yang dihibahkannya itu kecil, ya nggak ada harganya dibanding seluruh aset properti yang dia miliki gitu ya. Saya bilang ya boleh-boleh aja tuh Pak kalau cuma satu ruko, dua ruko mah gitu ya. Ya tinggal hati-hati aja jangan sampai ntar kenapa-napa dipegang sama nantu loh gitu. Saya bilangnya begitu. Nah, dia hibah lah nih. Kebetulan anaknya perempuan, dia bikin usaha. Nah, setelah dihibah, kebiasaan anak zaman sekarang, mereka juga justru jadi pengusaha karena habis dihibah, dia bikin salon. Anaknya itu perempuan, dia bikin salon di Semarang. Bilang sama suaminya, "Pak, tolong dong salonnya apa ini kan dikasih properti ruko nih sama orang tua, sama papa, sama mama. Direnov sedikit dong biar berubah jadi salon yang menarik." Kan gitu tuh Mbak Oki. Sama suaminya tuh
nggak punya duit banyak karena masih mereka sama-sama muda ya umur 30. Tapi bilang, oke lantas saya pinjam duit sama papa saya. Dipinjemin duit sama papanya, dipugar itu yang namanya propertinya dalam bentuk salon yang bagus. 2 tahun kemudian bercerai. Ada nilai lebih ya di sana Nah, ya. waktu cerai si anaknya itu kan dikasih hibah atas nama dia. Si papanya bilang, lah itu kan punya kamu gitu ya. Tapi si pasangannya bilang juga, loh kamu kan juga saya renovasi itu ruko gitu. Kalau nggak juga nggak jadi mahal tuh ruko. Nah, kecampur gitu. Jadi hibah tuh ya, ya boleh, tapi ya itu hati-hati. Jadi kalau mereka mau jual mau apa, dan yang cerita lucu lagi di bagian yang lain lagi di klien saya di Bali, habis dihibah tuh anak-anaknya mereka jual tuh. Mereka habis apa jual terus mereka bagi-bagiin duitnya tuh. Jadi mereka dihibah harta orang tuanya, mereka jualin sebagi-bagi. Orang tuanya bingung lah, kok malah dijualin ya karena saya nggak suka dengan ruko gitu. Ada. Iya, nah inilah memang ya, Chief. Salah satunya ketika kita mempunyai ruko atau mempunyai pokoknya properti ya, Iya, si pembeli itu ada nilai emosional juga, makanya dia beli ya iya, properti itu. iya. Sedangkan ketika kita mau wariskan atau hibahkan ke anak kita gitu atau ahli waris, belum tentu mereka suka ya, Chief. Nah, Betul, itulah betul. makanya bisa terjadi seperti ini. Oke, kita teruskan lagi ya. Bisa tidak rumah diwariskan atau dihibahkan ke keponakan tinggal di luar negeri yang sudah warga negara sana? Nah, jadi yang namanya properti sesuai dengan Undang-Undang Agraria tadi, maka mereka terima waris bisa, tapi kalau misalnya terima properti untuk anak kita atau anak siapapun yang mereka bukan warga negara Indonesia, jawabannya mereka tidak bisa memiliki hak milik, maka properti tersebut akan turun hak. Pertanyaannya, kalau saya hibahkan ke ponakan boleh nggak? Sebenarnya hibah tuh kemana juga boleh gitu ya. Cuman ada tata caranya, nggak bisa semua hibah ke keponakan tuh gitu. Boleh, karena mereka juga sebenarnya kalau anak kita nggak ada, mereka juga calon ahli waris, tapi golongannya masuk ke golongan 4 kan gitu ya. Nah, selama anaknya masih ada, prioritas hibahnya harus ke anaknya dulu gitu. Kalau anaknya nggak ada, baru ke orang tua nggak ada, baru ke saudara kandung gitu. Nggak bisa langsung ke keponakan gitu. Jadi ada tata caranya. Nah, kalau dia sudah tinggal di luar negeri, ditanya, kamu tinggal di sana apa warga negara sana? Kalau dia sudah tinggal di sana, bahkan PR saja gitu ya, dia sudah sulit tuh untuk menerima harta dalam bentuk properti. Sebaiknya jangan. Karena apa? Kalau ketahuan nanti malah haknya hilang diambil negara gitu, hak miliknya. Kan kesian ya. Berarti kalau PR bukannya masih warga negara Indonesia, artinya masih bisa terima, Enggak. Chief? Kalau PR masih boleh, tapi kan Hmm. udah mulai kartu kuning ya, ancang-ancang nih, Ya, jangan-jangan. udah mulai Ya, kartu kuning. ya, jadi hati-hati. Kadang-kadang mereka PR dulu gitu. Udah PR keenakan, paspornya lupa gitu kan ya. Begitu paspornya lupa diperpanjang, ada orang iseng gitu. Tiba-tiba ada apa? Ada musibah karena paspornya lupa. Hari itu ternyata harus bagi waris dan segala macam. Itu hati-hati. Gitu. Nah itu Banyak peristiwa ya, ya memang. Kemudian berikutnya, kalau nggak hibah, nanti mereka harus bayar PPHTB mahal. Kalau mereka belum ada duit, bagaimana? Nah, iya. ya memang ini masalahnya ya, Chief, yang tadi Ya, itu yang tadi kita udah disebutkan. jelaskan. Jadi kalau misalnya hibah itu posisinya sekarang kita harus hibah hari ini ya bisa-bisa aja atau yang nanti ya mereka harus cari kumpulin uang gitu. Makanya selalu di dalam perencanaan keuangan itu Bapak Ibu teman-teman kita selalu bilang bahwa properti itu harus memiliki pendamping harta dari awal. Pendamping harta properti itu adalah menabung di samping properti untuk BPHTB kalau memang properti itu bukan properti usaha yang jual beli ya Ya, gitu. Kalau memang dia properti milik pribadi atau yang ada manfaatnya mau dirasakan pribadi gitu. Nah, sebaiknya punya tabungan di sebelahnya. Tabungannya apa di sebelahnya? Saran saya selalu dari dulu emas dan asuransi. Dua-duanya harus punya gitu. Kenapa? Sebab kalau ada apa-apa, emas digunakan untuk biaya, asuransi digunakan untuk menutupi biaya yang lebih besar gitu. Jadi itu sih iya. sebenarnya. Kita akan bicara lebih banyak lagi, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ya masih baru masuk nih, ada beberapa juga yang baru masuk dan belum dapat secara keseluruhan, teman-teman akan bisa mendengarkan lewat YouTube karena kita akan share juga di YouTube ya. Tetapi di tanggal 16 Desember nanti kita juga bisa ketemu sama Chief Hendry lagi. Saya akan mengadakan acara offline ya, Chief Hendry ya. Ya, Nanti akan kita beritahukan tempatnya ya. Oke, kita masuk lagi ke berikutnya. Mungkin ada tinggal 2-3 pertanyaan ya. Maaf baru gabung. Ibu Linda Fong. Ibu Linda Fong ini teman saya nih. Minta ya. saran, mana yang lebih mudah dan efisien bagi orang tua membuat warisan atau wasiat untuk anaknya?
mungkin Wah, kita kita perbaiki bahasanya nih Mbak Oki. Ya, jadi yang mana yang lebih efisien bagi orang tua itu untuk menunggu warisan muncul atau membuat wasiat, karena warisan itu adalah harta gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih efisien. Dua-duanya akan mengalami, kalau kita ngomong properti, akan mengalami cara yang sama. Mau dia menunggu warisan muncul berarti BPHTB tetap kena, mau pakai wasiat juga BPHTB tetap kena. Nah, yang lebih efisien sebenarnya adalah seperti saya selalu sarankan gitu ya, bahwa kalau bisa ya saat ini sudah ngobrol sama yang nerima. Kalian mau nggak rumahnya? Gitu. Kalian mau nempatin atau kalian mau uangnya? Itu dulu yang paling penting ditanya. Karena wasiat itu bisa kita buat namanya hibah wasiat. Hibah wasiat maksudnya apa? Kita bisa memindahkan hak yang mungkin dia tidak mau menjadi hak bagi yang hanya mau gitu. Jadi kita bisa, misalnya kita punya harta rumah 5 miliar, tabungan 10 miliar. Pas saya nggak mau rumah, saya maunya uang tunai saja. Ya sudah, kalau gitu kamu dapat uang tunai, dari uang tunai 7,5 miliar, nanti rumahnya saya kasih ke kakak kamu ya, misalnya gitu. Yang penting sepakat hari ini aja, gitu. Nah, mengenai ya. yang lebih efisien yang mana, kalau properti nggak ada. Kecuali kita hitung hari ini dengan manfaatnya dulu, gitu Bang. Iya, oke. Nanti Ibu Linda Fong juga bisa ngobrol sama saya ya, Bu Linda. Ya, Bu Linda sudah tahu nomor telepon saya. ya. Kemudian Ibu Cecilia, kalau hibah tidak kena pajak ya, Chief. Kalau hibah ke anak yang sudah dewasa tapi tidak punya NPWP, bisakah? Jadi gini, yang namanya hibah itu kalau dia 1 derajat, dia tidak kena pajak memang. Ya, 1 derajat maksudnya apa? Orang tua ke anak ke orang tua, gitu aja. Ya. Nah, kalau anak yang nggak punya NPWP ngomongnya apa? Berarti harta itu hanya pinjam nama sebenarnya. Pinjam nama anak, tapi dilaporkannya di nama kita. Nanti waktu anaknya sudah punya NPWP, kan kadang-kadang gini ya, anak perempuan ngapain punya NPWP? Toh ntar dia menikah sama suaminya, dia akan ikut sama suaminya, kan gitu ya. Nah, dia boleh terima surat hibah hari ini, boleh gitu. Dia punya nggak punya NPWP, boleh diterima surat hibah. Ini kan memindahkan kepemilikannya ke anak. Tapi dengan catatan ya, anak yang bisa nerima harus yang sudah cakap hukum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris itu atau Undang-Undang Perkawinan atau KUH Perdata di atas 18 tahun gitu. Jadi dia dewasa boleh sudah terima. Tapi kalau nggak dibikin surat hibahnya gimana? Nah, surat hibah itu dianggap sudah menghibah tapi belum sah secara hukum. Gitu aja. Jadi masih dalam pinjam nama lah ibaratnya. Pinjam beli nama properti atas nama anak. Anaknya nggak punya NPWP berarti harta itu dilaporkan di NPWP orang tuanya. Gitu, Mbak Uki. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Kalau apartemen sudah lunas tapi PBHTB dan sertifikat belum ada atau belum proses, apakah bisa kita jual? Apa yang harus kita perhatikan? Jadi kalau apartemen sudah lunas tapi belum ngurus royak nih kalau saya nggak salah namanya nih. Belum ngurus macam-macam sampai ke royaknya gitu ya. Mau dijualnya bisa-bisa aja. Cuman ya itulah. Kadang-kadang nilainya jadi turun ya, Chief. Itu keluh kesah saya juga tuh. Oh, Saya ada apartemen satu gitu ya, sudah lunas gitu ya, sudah roya sudah selesai apa segala macam gitu ya. Cuman karena saya punya 2 jenis gitu, yang satu yang tempatnya oke, yang satu tempatnya biasa aja tapi sedang oke hari ini. Nah yang satu lagi tuh saya ngerasa karena saya nggak butuh-butuh banget, saya pengen jual gitu ya. Nah kalau nggak butuh-butuh banget saya pengen jual tuh akhirnya jadi nilainya begitu. Mestinya saya bisa jual angka 1,5 miliar, kalau hari ini begitu aja saya jual ya. Udah gitu sekarang lagi overstock lagi ya. Apartemen lagi overstock, lagi nggak laku lagi. Udah nggak laku, turun, makin turun gitu. Jadi ya bisa aja dijual. Cuma nilainya aja sih yang akan nilainya turun, betul. Itu juga saya sering dengar sih, Chief. Nah, berikutnya lagi, Chief, kalau tidak punya anak, sebaiknya bagaimana jika properti supaya tidak jadi konflik antara saudara dan pihak suami atau istri? Nih, jika kasih tidak punya kasih kita anak, berdua, Mbak Oki. Kasih kita berdua. Nggak bercanda. Ini dibagi dikit gitu ya. bagi dikit ya. Jadi kalau nggak punya anak, sebenarnya waris itu nggak harus ada anak sih sebenarnya. Kalau secara negara waris itu ada 4 golongan. Pertama pasangan kita yang masih hidup bersama anak-anak kita tuh golongan satu. Yang kedua tuh orang tua beserta saudara. Orang tua. Ya. Betul. Yang ketiga tuh kakek nenek gitu ya. Yang keempat tuh baru masuk ke golongan sepupu dan ponakan dan lain sebagainya sampai derajat ke-6. Itu pasti ada. Cuman kan lebih enak kalau kita udah nggak punya anak, kita bisa tentukan siapa yang menerima kan gitu ya. Ya, Nah, pertanyaannya agamanya apa dulu? Sebab kalau dia Islam, kita nggak sembarangan bisa ngasih gitu ya. Tapi kalau dia non-Muslim, gunakanlah wasiat untuk saudara gitu ya. Karena apa?
Kalau kita tidak punya anak, kita sudah tidak punya orang tua, gitu ya, maka wasiat itu bisa memberikan kepada siapapun yang kita mau karena legitimate porsinya sudah tidak ada. Tapi kalau dalam Islam itu ada yang namanya hak, gitu ya. Hak itu ada hal yang tidak boleh dilanggar, gitu ya. Nah, nanti kalau Bu Dewi mau tahu bagaimana apa yang nggak mau dilanggar, hubungi Mbak Oki itu. Mbak Oki sudah belajar bagaimana membagi waris, properti maupun uang tunai dengan perhitungan Muslim, gitu ya. Nanti bisa Iya, dibantu. Cip. Nah, kebetulan minggu depan Ya, itu saya akan adakan acara seperti ini. Jadi untuk waris itu kan ada yang hukum adat, hukum agama, hukum ya, negara gitu ya, Cip ya. ya. Nah, teman dan Bu Dewi, saya undang untuk hadir kembali di tanggal 29 besok ya. Oke. Waduh, ini kalau nggak berhenti-berhenti gimana nih ya, Chief? Ini apa namanya terus nih. Mungkin dua terakhir ya. Nanti habis Ya, ini kita akan bisa kasih kesempatan ya. Saya akan bicara juga Chief Henry dengan sangat baik hati mau memberikan waktu ya nanti Chief ya di hari Selasa jam 9 sampai jam 11 ya. Tapi kita dengarkan dulu yang dua ini deh. Mohon saran Chief, warisan berupa rumah tua yang ternyata didirikan di atas tanah Pem- pemerintah ya. Apa layak diperjuangkan atau lebih baik Pemda? Apa layak diperjuangkan atau lebih baik direlakan? Gini, kebetulan kalau masalah tanah memang konfliknya banyak ya. Yang penting Ibu Inge kalau boleh saya sarankan tanya status tanah itu apa. Karena kalau tanah yang dikuasai Pemda biasanya ada SK-nya, surat keterangan kepemilikan tanah. Karena di atas itu ada fungsi yang berbeda di atas tanah, gitu ya. Harus dipertahankan atau tidak itu harus dihitung menurut saya, gitu ya. Karena kalau saya perhitungannya tuh gini. Ini terjadi sama pribadi saya nih kebetulan Bu Inge, karena ibu saya sendiri punya tanah yang asalnya dari tanah adat. Dia beli dari ahli waris dan kebetulan di tanah itu muncul sebuah SK peruntukannya untuk properti Departemen Lembaga Kenegaraan gitu. Yang kalau apa namanya dimasukin ke pengadilan ya kita ngelawan negara gitu kurang lebih ya. Cuman karena kedudukannya kuat karena ada surat-surat yang lengkap gitu ya. Itu layak untuk dipertimbangkan untuk apa namanya untuk diurus dan dimiliki gitu. Menang atau tidak? Nah, ini dia. Itu tanah dibeli pada tahun 97 98 kalau saya tidak salah dan selesai di pengadilannya itu pada tahun 92 kalau saya tidak salah. Selesai di pengadilan itu tahun 98. Nah, ternyata di 98 muncul lagi surat keterangan ahli waris yang lain yang mengakui bahwa tanah itu sudah dimenangkan itu tanah saya gitu. Jadi sengketa karena tanah adat. Nah, tanah itu banyak jenisnya, tanah adat, tanah ulayat, tanah SK, tanah ekendom, tanah macam-macam. Saran saya cek dulu tanah itu tanah apa, berapa luasnya, berapa nilainya. Nanti kalau misalnya Bu Inga mau hubungi Bu Oki, nanti saya bisa sarankan di kemudian hari gitu. Supaya apa? Supaya nggak salah. Karena kalau tanah Pemda itu belum tentu kita juga kalah kalau kita tahu statusnya. Tapi Hmm. memang kans menangnya jadi lebih kecil sih gitu. Iya ya, jujurnya gitu sih, Chief. Iya, Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau nggak, ini akan terus sampai ke bawah nih. Eh, ada tanah yang cukup besar. Kakek wariskan kepada anak. iya, Anak-anak sudah tua juga. ya, Apabila meninggal, gimana ya? Kakek wariskan kepada anak apabila meninggal. Tanah yang dijual bagaimana pembagian sama cucu-cucu iya. yang banyak? Paham nih Itu maksud. gimana ya pengertiannya, Chief Jadi nih? ada kakek punya tanah mau dikasih ke Mhm. anak-anak, tapi anak yang terima tuh udah keburu meninggal, jadi banyak cucunya gitu. Oh, oke. Gimana kalau dua itu ya? Ya, jadi eh, pertanyaannya dia harus cucu itu harus ngurus sebagai pengganti ahli waris bapaknya yang sudah meninggal. Gitu. Itu dulu yang diurus. Kalau itu berhasil keluar, maka dia bisa punya hak. Tapi kalau enggak, itu nggak bisa punya hak. Karena apa? Kalau kata hukum negara bilangnya begini, waris itu hanya diterima sama golongan yang masih hidup dan golongan berikutnya tidak berhak sebelum golongan yang sebelumnya tutup usia. Nah, ada Oke. ahli hukum menginterpretasikannya menjadi dua. Kalau golongannya masih hidup tuh kan tapi tidak semuanya harus meninggal dulu baru yang berikutnya terima. Jadi bisa digantikan. Ada yang bilang semuanya harus meninggal dulu baru golongan berikutnya bisa terima. Nah, solusinya apa? Solusinya bikin surat sebagai ahli waris pengganti orang tua yang sudah meninggal gitu. Jadi itu dulu yang diurus. Ya, oke. Jadi stepnya ke situ dulu ya. Nah, Kalau ruko bisa
bisa kita bikin wasiat, ya bisa aja ya. Kalau Bisa ruku kalau udah bisa bikin kita bisa. bikin wasiat, ya bisa aja. Iya, Oke. Nah, teman-teman, mungkin satu terakhir ya, Chief. iya. Wasiat kalau anak sudah meninggal jatuh ke tangan istri dan anak-anak ya. Wasiat yang kita buat kalau yang akan terima tuh sudah meninggal maksudnya gitu ya, jatuh ke tangan Ya. istrinya dan anak-anaknya. Jadi gini, eh wasiat itu berlaku selama yang dituliskan itu orangnya posisinya masih ada. Nah, kalau misalnya orang yang diterima sudah tidak ada, sebaiknya wasiatnya dirubah gitu. Sebab kalau Hmm. tidak, mereka nanti menjadi ambigu gitu. Ambigunya apa? Seperti tadi contoh wasiat, kalau istri saya kenapa-napa duluan, maka harus diteruskan gitu. Nah, kan masalahnya kan kita nggak tahu siapa yang dipanggil duluan kan ya. Nah, jadi wasiat itu kelemahannya adalah kalau misalnya kita tuliskan dan dia meninggal, maka resikonya adalah ahli warisnya itu yang seperti tadi harus tampil sebagai pengganti yang mesti dia terima dalam wasiat sebagai pengganti. Nah, itu harus ngomong sama pengadilan, minta pendapat pengadilan. Saya bisa nggak jadi pengganti gitu. Karena yang setahu saya yang terjadi kalau misalnya dia meninggal dunia, maka eh, ahli waris di dalam wasiat itu bukan serta-merta menjadi gugur, tapi menjadi tidak dieksekusi gitu sampai keputusan itu keluar. Akhirnya semua wasiat terganggu, semua waris terganggu gitu. Gitu, Bang. Chief, memang masalah ini kan sangat banyak ya. Kita aja kali ini belum sempat ngomong soal administrasi. Iya, Ya, iya, kita belum ngomong soal pembagian ya dari iya, apa namanya secara hukum adat, secara iya. hukum agama dan sebagainya. Jadi memang cukup banyak dan cukup kompleks teman-teman. Makanya kenapa saya angkat ya cerita tentang ini karena saya tahu di luar sana cukup banyak yang belum teredukasi dengan baik. Jadi mudah-mudahan acara saya dengan Chief Henry pada malam hari ini bisa membuka wawasan dan kalau teman-teman itu masih ada pertanyaan atau masih ada yang ingin didiskusikan, saya bersama Chief Henry di hari Selasa, yaitu tanggal 28 ya, Apa? 28, kita menyediakan waktu via Zoom, Bapak Ibu. Nah, saya, nah ada yang tanya nomor telepon saya ya, mungkin bisa diketikkan ya, Vincent. Nanti boleh janjian dengan saya dan kita akan bisa berdiskusi antara setengah jam sampai 45 menit. Karena Chief Henry ini benar-benar memang senang sekali kalau bisa bantu teman-teman semuanya ya dan memberikan solusi. Nah, dari situ nanti kita lihat bagaimana. Kalau misalnya sangat kompleks, nanti Chief Henry mungkin bisa buat sebuah konsultasi yang lebih serius ya, lebih lebih pribadi gitu teman-teman. Dan seperti tadi sudah saya katakan, minggu depan di tanggal 29 kita akan bicara, tadi kan Chief Henry juga beberapa kali menyebut ya tentang legitimate 40. Itu apa sih? Apa sih hal-hal yang akan menarik buat kita ya? Di situ banyak sekali yang kita perlu ketahui sebetulnya, teman-teman. Jadi saya undang supaya teman-teman bisa hadir juga. Dan di tanggal 2 serta tanggal 16 kita akan buat sebuah kelas offline bersama dengan Eka Hospital. Jadi karena tadi sudah diterangkan mungkin oleh Vincent ya bahwa Life Talk with Oki ini mencakup wellness, coaching dan juga financial ya. Jadi di sini bagian wellnessnya di sini pasti ada juga bagian kesehatan fisik kita juga ya. Nah di situ teman-teman juga akan bisa mendapatkan tes apa namanya pemeriksaan kesehatan yang sederhana dan kemudian kita akan belajar tentang satu alokasi aset bahwa kita tadi seperti sudah diterangkan bisa reksadana, bisa obligasi, bisa emas ya, bisa saham atau bisa juga asuransi ya semuanya itu tentu akan memperkaya kita dan membuat kita dapat memindahkan harta dengan lebih baik. Dan yang kelas satu lagi itu di antara tanggal 2 dan tanggal 16 satu lagi kita akan bicara misalnya apa? Tentang perjanjian kawin ya teman-teman mungkin sudah pernah dengar tentang perjanjian kawin apakah bisa dibuat saat ini setelah menikah apa untung ruginya dibuat setelah menikah dan sebelum menikah gitu ya dan ya hal-hal seputar itu termasuk pajaknya juga kita akan mengundang konsultan pajak di sana dan kita akan bisa konsultasi lah seputar apa yang sudah teman-teman ketahui pada hari ini gitu ya teman-teman. Itu saja
untuk saya dan Chief Henry, saya kembalikan ke Vincent. Tapi mungkin sebelum Vincent memberi pengumuman, kita boleh foto dulu ya, Vincent ya. Oke, silahkan. Baik, Bu. Saya ambil alih caranya sebentar ya, Bu ya. Pertama-tama, boleh dong Bapak Ibu semua untuk menyalakan kameranya untuk kita bisa berfoto bersama dan mendokumentasikan. Oke, di sini sudah mulai banyak yang sudah buka kamera nih. Ayo Bapak Ibu yang lainnya jangan sampai ketinggalan. Silakan juga ikutan nih membuka kameranya agar bisa berfoto bersama. Oke, baik. Saya hitung mundur ya untuk fotonya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Selanjutnya, halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya karena sudah menyalakan kamera. Baik. Untuk menutup acara, biarkan saya terlebih dahulu menunjukkan PowerPoint tentang terkait beberapa hal yang berikutnya akan dibahas. Baik, Mungkin bisa di-full-kan ya, Vincent ya. oke bos, sebentar. Oke, baik. Nah, jadi eh, bila Bapak Ibu tadi merasa sangat tertarik ataupun tertarik nih dengan pembahasan yang tadi acara sudah dibicarakan saat acara berlangsung, Suaranya Vincent, sorry. oh ya, maaf, apakah sudah terdengar dengan jelas suaranya? Ya, sudah. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu bisa nih untuk membeli buku Asset That Follow Me karya dari Chief Henry Yanuar. Nah, di sini sudah ada nomor WA-nya dan juga cara pembayarannya dengan ini harganya sebanyak 199.000, tapi belum termasuk biaya ongkir. Nah, berikutnya di sini ada sosial media dari Ibu Oki untuk mengikuti perkembangan acara-acara live talk ini. Pertama ada Instagramnya, terus ada YouTube, Twitter, dan LinkedIn. Bapak Ibu bisa screenshot terlebih dahulu agar bisa nanti melakukan follow terkait berita-berita berikutnya. Baik. Nah, berikutnya ada event-event selanjutnya yang sudah dibahaskan oleh Ibu Oki tadi. Nah, di sini ada event yang terdekat tanggal 29 November 2023 dengan judul Kita Bisa Memilih Hukum Waris. Nah, acara ini juga tidak kalah dari acara ini tidak kalah penting dari acara hari ini yang akan dibawakan oleh pembicara kita yaitu Pak Basri. Nah, berikutnya pada acara 2 Desember 2003 ada pembahasan tentang akumulasi aset, saham, reksadana, dan properti. Di tanggal 16 Desember 2023 ada acara pisah harta dalam perkawinan, surat wasiat, hukum waris. Nah, Bapak Ibu semua, jangan sampai lupa untuk bergabung ya. Kami tunggu di acara berikutnya. Sekali lagi, dari kami, dari panitia, ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu karena sudah hadir ke dalam acara Live Talk with Oki ini. Terima kasih Bapak Ibu Ya, semua. Vincent, saya mau nambahkan ya. Jadi tadi saya katakan di akhir acara akan ada kejutan. Nah, teman-teman, tadi kan ada buku ya yang dari Chief Henry ya. Bukunya sudah saya baca dan saya juga sudah punya nih teman-teman ya. Bagus sekali. Jadi teman-teman bisa dengan mempunyai buku ini akan menambah lebih banyak lagi dari apa yang diuraikan pada hari ini. Dan untuk pembeliannya bagi 3 orang pertama yang menulis di Instagram Live Talk with Oki untuk membeli buku Chief Henry, saya akan memberikan satu notebook cantik.
dari Live Talk with Oki. Jadi siapa yang cepat-cepat ya Bapak Ibu untuk membeli buku di Chief Henry ini, 3 pertamanya akan ada tambahan notebook dari saya dengan kata-kata yang bagus ya di dalamnya untuk menyambut tahun 2024 teman-teman. Jadi silahkan teman-teman memesannya boleh lewat WA, tetapi kalau lewat Instagram bisa dapat hadiah. Mungkin masuk aja lewat Instagram. Dan Chief Henry boleh minta Chief Henry Instagram dari Chief Henry sendiri ya, Henry Yanuar ya. Silahkan Chief Henry, daripada saya salah mungkin ada Ya, nama. saya tuliskan di chat aja Mbak Oki nanti supaya teman-teman bisa langsung follow kalau mau. Ya, silahkan. Dan di situ jangan lupa follow juga ya Instagram dari Chief Henry. Dan nanti Chief Henry juga suka memberikan banyak sekali kata-kata, pengetahuan ya yang sangat bagus yang pasti berguna untuk kita semua. Sudah ditulis ya, Chief ya? Sudah Mbak Oki. Oke, silahkan nih, @Henry Yanuar. Ya, @Henry Yanuar. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih kebersamaan kita malam hari ini. Sampai jumpa lagi di tanggal 29 di waktu yang sama dengan topik yang tidak kalah menarik dan sambungan dari hari ini. Bye-bye semuanya.